Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3921. Dari telapak tangan yang layu, pedang hitam setajam silet muncul dan ditembakkan dengan kecepatan luar biasa. Pedang itu adalah kondensasi dari semua kekuatan hidup dari mayat ini. Serangan ini telah menyedot hampir semua energi mayat ini, menjadikannya serangan terbesar siang. Teknik yang tidak penting, Long Chen mencibir dengan jijik. Setelah itu, tanda naga menyala di telapak tangannya, dan cahaya suci mengalir keluar seperti gelombang darinya. Pedang tajam itu mengeluarkan suara aneh saat mengenai telapak tangan Long Chen, dan tiba-tiba berbelok ke arah Yin Changsheng. Ledakan. Yin Changsheng tidak pernah mengira serangan siang bukan serangan fisik yang sebenarnya dan sebenarnya bisa dipantulkan. Tanpa kesempatan untuk menghindar, pedang hitam itu tanpa ampun menusuk dadanya. Yang membuatnya ngeri, pedang hitam itu tidak hanya menusuk bentuk fisiknya tetapi juga merobek manifestasinya, meninggalkan lubang yang menganga. Dari dalam dirinya, aura pembusukan dan kematian yang menyeramkan, mirip dengan kutukan, melonjak sebagai ki hitam. Teriakan pedih Yin Changsheng kemudian menembus udara, bergema dengan beban penderitaannya. Tubuhnya membusuk dengan cepat dan manifestasinya hancur. Teriakan yang menusuk telinga itu bertahan sesaat sebelum berakhir. Kini, daging dan darahnya hilang, hanya tersisa tulang belulang yang dirusak bintik-bintik hitam dan terus membusuk. Sungguh kutukan yang mengerikan. Untungnya, energi suci saya melawannya. Melihat kondisi Yin Changsheng, Long Chen tersentak. Dia memiliki energi suci naga leluhur dan itulah mengapa dia tidak takut dengan kutukan gelap semacam ini. Baru saja, Long Chen hanya memblokkannya ke Yin Changsheng, berpikir bahwa itu akan menimbulkan masalah baginya. Namun tak disangka, kutukan tersebut memiliki efek yang begitu mengerikan. Tiba-tiba, Yuan Spirit Yin Changsheng keluar dari kerangkanya. Tapi meski begitu, bintik hitam terus muncul di Yuan Spiritnya. Bahkan roh Yuannya pun tidak bisa lepas dari kutukan ini. Bintik-bintik itu dengan cepat menyebar dan berlipat ganda. Bahkan setelah menyalakan api intinya, Yin Changsheng masih tidak bisa mengusir mereka. Dia berteriak kesakitan. Kamu bajingan siang, batalkan kutukan ini. Ledakan. Sayangnya, siang bahkan tidak mendapat kesempatan untuk membalas sebelum dihancurkan oleh pukulan Long Chen. Pedang hitam itu seharusnya menjadi pukulan penentu, jadi siang telah mempertaruhkan segalanya untuk itu. Akibatnya, tubuhnya berada dalam kondisi yang sangat lemah setelah melepaskannya, membuatnya sangat lemah sehingga satu pukulan dari Long Chen menghancurkan tubuhnya. Roh Yuan Si yang kemudian keluar saat dia mencoba melarikan diri. Selama jiwa Yuannya tidak dihancurkan, dia dapat menemukan mayat baru untuk dilahirkan kembali dan bangkit kembali. Namun, roh Yuannya baru saja muncul ketika roh-roh jahat yang telah lama menunggu itu menghirup. Li Qi dan Song Min Yuan sudah lama mengetahui bahwa begitu orang-orang ini meninggal, Yuan Spirit mereka akan menjadi nutrisi bagi mereka. Oleh karena itu, mereka telah menunggu di samping. Roh Yuan Si yang dilahap. Tetapi ketika menyangkut roh Yuan terkutuk Yin Changsheng, kedua roh jahat itu juga takut padanya. Mereka tidak berani melahapnya karena kutukan itu benar-benar menakutkan. Long Chen, aku tidak akan melepaskanmu bahkan sebagai hantu. Ledakan. Yin Changsheng tidak dapat menahan rasa sakit. Tanpa harapan untuk diselamatkan, dia meledakkan diri. Bodoh, yang membunuhmu adalah siang. Apa hubungannya dengan saya? Untungnya, nyali saya tidak kecil. Siapa yang ingin kamu takuti? Dengus Long Chen. Tidak ada yang mengira Yin Changsheng akan dibunuh oleh siang, dan bagi siang mempertaruhkan segalanya pada satu langkah yang gagal, itu juga mengorbankan nyawanya. Sekarang yang tersisa di medan perang Long Chen adalah 3 orang, Long Aotian, Kuntu, dan 9 dunia bawah Luocha. Dengan kematian keduanya, dunia tampak jauh lebih tenang. Long Aotian, Kuntu, dan 9 dunia bawah Luocha berdiri di sekitar Long Chen, tidak langsung menyerangnya. Mereka hanya menatapnya dengan dingin. Jika kalian bertiga lari ke arah yang berbeda, kuakui dengan kekuatanku saat ini, aku mungkin hanya bisa membunuh salah satu dari kalian. Mengapa Anda tidak lari dan melihat siapa yang saya prioritaskan terlebih dahulu? Tanya Long Chen dengan ringan, menggenggam tangannya di belakang. Guoran dan yang lainnya pulih saat mereka menonton. Melihatnya mengiring 2 ahli puncak dengan begitu mudah, mereka bersorak. Ada tebakan siapa bos yang akan dibunuh jika mereka lari? Tanya Guoran. Apa gunanya? Tak satu pun dari ketiganya akan lolos. Mo Nian menggelengkan kepalanya. Benar-benar, 9 dunia bawah Luocha itu, dia jelas mulai terengah-engah. Di antara mereka bertiga, dia adalah yang terlemah. Saya merasa dia akan menjadi yang pertama lari, kata Bai Xiaole. Bai Xiaole telah memulihkan sedikit kekuatan spiritualnya berkat bantuan Meng Qi. Meskipun dia masih terlihat pucat, dia baik-baik saja. Meng Qi sekarang memegang tangan Bai Xixi. Bai Xixi telah melepaskan semua kekuatannya, dan kekuatan spiritualnya sedikit berlebihan. Namun, dengan sifatnya yang keras kepala, dia menolak untuk membiarkan orang lain melihatnya. Ketika Meng Qi pertama kali meraih tangannya, dia sedikit gemetar. Tapi melihat senyum hangat Meng Qi, Bai Xixi sedikit memerah dan menerima bantuan Meng Qi. Saat Meng Qi membantu Bai Xixi pulih, pil Fairy juga memberinya pil obat. Bai Xixi lalu berterima kasih padanya dan meminum pil itu. Dia merasa terbenam di bawah sinar matahari saat mengonsumsi pil ini, dan kecepatan pemulihannya melonjak. Maaf, Bai Xixi menatap pil Fairy dan tersipu. Peri pil terkejut. Dia kemudian menatap Bai Xixi dengan tatapan kosong, tidak tahu mengapa dia meminta maaf padanya. Di sisi lain, Meng Qi tersenyum. Kami pada awalnya adalah satu apel yang lengkap. Setelah membagi satu bagian dengan orang lain, kita akan merasa tidak enak karena melewatkan satu bagian. Tetapi ketika orang lain memberi kami porsi juga, Anda akan menemukan bahwa apel itu bukan lagi apel asli, tetapi rasanya lebih manis. Jalur kultivasi penuh dengan bahaya. Bahkan para ahli puncak tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan jatuh, jadi yang bisa kita lakukan hanyalah berjalan bersama dan menghargai waktu kita bersama. Bukankah baik bagi para saudari untuk berjalan di jalan ini bergandengan tangan? Meng Qi memandang Bai Xixi, matanya yang indah dipenuhi dengan ketulusan. Ditatap seperti ini, Bai Xixi menjadi semakin merah. Meng Qi seperti kakak perempuan yang bijak dan baik hati, dan tidak ada yang bisa lepas dari pengamatannya. Selain itu, terlihat olehnya tidak membuat orang merasa panik, itu benar-benar membuat mereka merasa lebih mantap. Bai Xixi tidak berani menatap langsung ke mata Meng Qi dan hanya mengangguk. Meski begitu, anggukan ini sudah memperjelas semuanya. Itu setara dengan meninggalkan kekacauan di hatinya dan meletakkan wajahnya yang angkuh. Bai Xixi saat ini tahu mengapa seseorang yang luar biasa seperti ibunya bersedia berbagi suami dengan orang lain. Cinta terkadang sangat tidak masuk akal. Tidak peduli seberapa keras kepala Anda tidak bisa menolaknya. Anda hanya bisa menerima nasib Anda. Kakak, beritahu aku, apakah orang itu juga punya yang lain? Bisik Meng Qi.
Yang lain, Bai Sishi terkejut. Meng Qi tersenyum. Tanggapan itu sudah memberitahunya jawabannya. Dia kemudian melihat sosok yang mendominasi di kejauhan, merasa lega. Setidaknya, dia tahu untuk menahan diri, atau keluarga mereka akan benar-benar kacau. Sementara itu, Guoran dan yang lainnya sedang bertaruh. Monian mengatakan bahwa tidak satu pun dari ketiganya akan melarikan diri, sementara Guoran dan yang lainnya berpendapat bahwa 9 dunia bawah Luocha kehabisan daya dan pasti akan lari. Saat mereka berdebat dengan intens, tidak ada pihak yang mau tunduk satu sama lain. Kuntu benar-benar berteriak pada 9 dunia bawah Luocha, enyahlah. Berhenti membuang-buang waktu kita di sini. Aku akan habis-habisan, jadi jangan dibantai olehku secara tidak sengaja. Kuntu perlahan mengulurkan tangan dan menekan dahinya. Setelah itu, dia benar-benar merobek tanda emas di dahinya. Ledakan. Pada saat ini, Kuntus Blood Ki melonjak dengan hebat, melepaskan angin astral liar yang menghancurkan dunia. Perubahan mendadak ini membuat ekspresi Guoran dan yang lainnya berkerut dengan campuran keheranan dan kekhawatiran. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3922. Itu segel. Dia benar-benar menyegel kekuatannya sendiri. Guoran tidak bisa mempercayai matanya. Pertempuran yang menggetarkan surga itu terjadi saat berada di bawah segel. Dengan kata lain, Kuntu belum mengungkapkan kekuatan aslinya. Aku tahu itu. Kuntu dan Long Aotian bahkan tidak terengah-engah. Tak satu pun dari mereka yang mengeluarkan kartu truf mereka yang sebenarnya, namun Anda masih menolak untuk mempercayai saya. Hanya Monian yang tidak mengungkapkan tanda-tanda keterkejutan seolah-olah semuanya sesuai harapannya. Kami tidak sedang membicarakan Kuntu dan Long Aotian. Kami mengatakan bahwa 9 dunia bawah Luocha adalah yang terlemah dari mereka bertiga, dan dia akan lari atau mati duluan. Guoran dengan keras kepala berpegang teguh pada analisisnya. Cih, aku tidak mengkritikmu, tapi kamu jelas kurang dalam hal observasi. Namun, jangan khawatir, kakak akan membantu Anda. Apakah kamu tidak memperhatikan? Entah itu saat raksasa itu dibunuh, atau saat Siang dan Yin Changsheng terbunuh, tak satu pun dari ketiganya yang berkedut sedikit pun. Di mana Wen Tianyao? Monian tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan Wen Tianyao. Semua orang terkejut. Wen Tianyao seharusnya melawan Lei Linger, bukan? Kemana mereka pergi? Melihat sekeliling, mereka melihat menara petir di kejauhan. Saat ini, Lei Linger sedang duduk di atasnya, membentuk segel tangan, sepertinya menyerap kekuatan dari dalam menara. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka melihat Wen Tianyao berjuang di dalamnya. Dia benar-benar ditarik ke menara, dan rune intinya dilucuti darinya satu persatu oleh Lei Linger. Lei Linger benar-benar mengarahkan pandangannya pada rune inti Wen Tianyao. Jika dia bisa bergabung dengan rune itu, dia akan memiliki aura ras manusia. Karena ras manusia adalah yang paling spiritual dari 10.000 ras, dia akan tumbuh lebih cerdas setelah menyerap rune ini. Melihat ini, orang tidak bisa lagi merasakan kebencian yang begitu kuat terhadapnya. Bahkan ada sentuhan simpati di wajah mereka sekarang. Pikirkan saja, kedua senjata sucinya telah diambil oleh Lei Linger, dan bahkan rune intinya sedang diekstraksi olehnya saat ini. Jika rune diambil, dia tidak lagi menjadi jenius surgawi tertinggi. Sekarang, terjebak di menara petirnya sendiri, dia harus berjuang untuk hidupnya dalam keputusasaan. Kemungkinan besar, bahkan dia sendiri tahu nasib seperti apa yang menantinya. Oh, apa yang baru saja aku katakan? Monian tiba-tiba bertepuk tangan, melupakan percakapan awal setelah gangguan ini. Sesuatu tentang kita yang tidak menyadari sesuatu, dan ketiganya tidak bereaksi bahkan setelah yang lain dibunuh. Mengingatkan Bai Xiaole, dia telah mendengarkan dengan sangat saksama. Itu benar. Apakah kamu tidak melihat? Tatapan Kuntu dan Long Aotian masih apatis. Itu normal bagi orang yang kuat untuk merasa seperti itu. Tapi mengapa 9 dunia bawah Luocha bisa bertindak dengan cara yang sama meskipun dia jelas lebih lemah dari mereka? Bukankah itu penasaran? Kata Monian. Penasaran. Jika kekuatannya lebih lemah, mengapa dia tidak lari? Apa yang dia tunggu? Tanya Bai Xiaole. Hanya karena kamu terlihat lemah bukan berarti kamu sebenarnya lemah. Misalnya, kamu terlihat lemah, tapi sejujurnya ya, kamu memang lemah, kata Monian. Tentu saja, bahkan jika kamu lemah, jika kamu memanggil Valet Nine-Tailed Demon Fox, kamu akan tetap menjadi orang yang sangat menakutkan. Jika itu tidak ditahan olehmu, itu akan menyapu medan perang ini bahkan sebelum Long Chen keluar. Hanya segelintir orang di sini yang bisa mengalahkannya. Lagi pula, bahkan dalam keadaan lemah, dengan sendirinya, itu berhasil melindungi kita dari raungan Long Chen. Kita semua melihat seberapa besar kekuatan yang bertahan. Katakan padaku, apakah kamu lemah atau kuat? Tanya Monian. Lalu, apakah kamu mengatakan bahwa dia juga akan? Seru Bai Xiaole. Monian menggelengkan kepalanya. Yang bisa saya katakan dengan pasti adalah bahwa dia masih memiliki beberapa kartu truf di lengan bajunya. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apa itu, tetapi tampaknya ketiganya memiliki pemikiran yang sama. Begitu mereka menjadi orang terakhir yang bertahan, mereka akan melepaskan kartu truf terbesar mereka untuk membunuh Long Chen. Lagi pula, mereka sangat sombong. Bahkan sekarang, mereka tidak takut pada Long Chen dan ingin mengalahkannya sendirian. Pengurangan ini mengguncang hati orang-orang. Monian cukup teliti, dan analisisnya sangat masuk akal. Guoran dan yang lainnya berpikir terlalu sederhana. Jika benar seperti yang Monian katakan, maka mereka bertiga benar-benar menakutkan. Baru saja merusak segelnya, Kuntu memancarkan aura yang terus melonjak bersama dengan Blood Ki yang mengguncang bumi. Akibatnya, bahkan dari jarak seperti itu, semua orang bisa merasakan aura yang sangat besar menekan mereka. Tak terbayangkan bagaimana Blood Ki seseorang bisa menjadi begitu kuat sehingga menekan Tao Surgawi. Semuanya, jangan meremehkan musuh kita. Fokus pada pemulihan Anda. Ketiga orang ini sangat menakutkan, jadi jangan sampai terjadi kecelakaan karena kelalaian kita, kata Yue Zifeng dengan sungguh-sungguh. Semua orang mengangguk. Sebelumnya, mereka telah menggunakan seluruh energi mereka untuk memblokir serangan jutaan dan jutaan ahli, sehingga mereka tidak lagi dapat membantu Long Chen. Namun, bahkan jika mereka tidak dapat membantu, mereka seharusnya tidak menjadi penghalang. Jika sesuatu terjadi dan seseorang tiba-tiba menyerang mereka saat Long Chen menghadapi ketiganya, itu akan merepotkan. Meng Qi kemudian memanggil domain spiritual untuk membantu mereka pulih dengan cepat. Sayangnya, mereka tidak memiliki prajurit elemen kayu di sini, atau Meng Qi tidak perlu melakukan ini. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat menahan rasa penasaran. Hanya ada 2700 prajurit Dragon Blood di sini. Di mana sisanya? Mereka juga mengantisipasi banyak wajah familiar lainnya, misalnya Chu Yao, Liu Ruyan, Tang Wan'er, Ye Ziqiu, Ziyan, Wilde, dan sebagainya. Jika mereka datang ke 3000 dunia, mereka pasti akan datang ke sini. Oleh karena itu, para prajurit Dragon Blood dipenuhi dengan pertanyaan, tetapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Mereka hanya fokus pada pemulihan secepat mungkin. Sial, jika aku dalam kondisi puncakku, Kuntu itu pasti akan menjadi milikku untuk dibunuh.
Saya kemudian akan menunjukkan kepada dunia gambar luar biasa dari saya yang menembak jatuh Kunpeng. Monian merasa sangat tidak senang saat melihat kekuatan Kuntu melonjak. Dia juga seorang ahli puncak. Namun, karena Long Chen, dia tidak punya kesempatan untuk pamer hari ini. Kalian semua bisa berhenti membuang-buang waktu. Keluarkan saja kekuatan penuhmu. Jika saya tidak memiliki kesepakatan dengan senior untuk tidak menggunakan seni magis, saya tidak akan membiarkan Anda hidup selama ini. Aku seharusnya mengalahkanmu hanya dengan tubuh fisik dan kemampuan ilahi ras naga. Selanjutnya, saya harus mengalahkan Anda dalam kondisi terkuat Anda. Aku telah memberimu banyak waktu untuk menyimpan energi. Jika Anda masih tidak bergerak, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan itu. Di depan pelepasan segel Kuntu, ekspresi Long Chen masih tenang, seolah semuanya sesuai harapannya. Melihat tindakan arogansi Long Chen, mereka bertiga langsung marah. Long Chen, kamu terlalu sombong. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda kartu truf sebenarnya dari ras Asura. Bahkan jika aku harus mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Setelah mengatakan ini, wajah 9 dunia bawah Luocha tiba-tiba berubah. Kulitnya kemudian terbelah, dan darah segar mengalir keluar dari tubuhnya. Dewa Asura Agung, dengarkan panggilan keturunanmu. Rasa sakit yang tak henti-hentinya, bantu aku membunuh penghujat Dewa Asura. Mengikuti panggilannya, ruang di belakangnya meledak dan mulut penuh gigi melahapnya. Sebuah bentuk kehidupan aneh yang terbungkus rantai dan memegang sabit muncul. Dengan api biru yang menyala di sekitarnya, ia memancarkan aura gelap dan menyeramkan, menyebabkan aura seluruh dunia berubah. Ketika orang-orang di sekitar melihatnya, jiwa mereka terasa dingin, seolah-olah telah dijatuhkan ke neraka. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3923. This life form's outer form was translucent, revealing the details of its skeletal structure. Within its chest cavity, Everione could see the 9 underworld Luocha. At this moment, she was covered in blue flames, her life force being consumed by this life form. How vicious. She actually sacrificed herself. Monian and the others felt chills when they saw this. Although Monian had predicted that the 9 underworld Luocha had so many terrifying trump cards, he had expected her to be so vicious, actually sacrificing herself in order to kill Long Chen. Even if she could kill Long Chen with this trump card, she won't survive either. Long Chen, bahkan jika aku harus mati, aku akan menyeretmu bersamaku untuk melindungi martabat suci ras Asura. Lolong 9 dunia bawah Luocha di dalam makhluk hidup ini. Tiba-tiba, dunia bergetar dan riak energi perlahan mengencang di sekitar Long Chen. Riak-riak itu kemudian memadat menjadi lingkaran cahaya merah tua di atas kepala Long Chen. Setelah itu, makhluk hidup yang memegang sabit membuka matanya, dan kehendak maut yang menakutkan melilit Long Chen. Long Chen, kamu telah dikurung oleh iblis teror pengait jiwa dari rasa sakit yang tak henti-hentinya. Ini akan memburu Anda ke ujung dunia. Setelah Anda mati, itu akan menyeret jiwa Anda ke neraka. Kamu tidak akan pernah bereinkarnasi dan akan menderita selamanya. Suara seram 9 dunia bawah Luocha seperti suara hantu. Oh neraka, saya sangat takut. Long Chen memasang ekspresi ketakutan sebelum dengan jijik berkata, kamu bertingkah seperti tidak ada yang pernah pergi ke neraka. Apakah ini sangat menakjubkan? Kakak laki-laki Guhong menyuruhku untuk waspada terhadap teknikmu ini, memberitahuku untuk tidak memaksamu terlalu jauh. Sebenarnya, aku tidak memaksamu sama sekali. Kamu terlalu kekanak-kanakan, jadi jangan salahkan aku. Diam, bertobatlah di neraka. Sadarilah bahwa ras Asura yang hebat bukanlah sesuatu yang bisa Anda hujat. Raung 9 dunia bawah Luocha. Tiba-tiba, dia menghilang dan semua kekuatannya, hidupnya, langsung menyatu dengan tubuh makhluk hidup ini. Setelah ini, tidak akan ada lagi Luocha 9 dunia bawah di dunia ini. Ketika dia menghilang, iblis teror pengait jiwa tiba-tiba membuka mulutnya, memperlihatkan ribuan gigi seperti jarum. Itu tersenyum sinis pada Long Chen. Sabitnya kemudian berayun di udara seperti kilat, membawa serta embusan angin yang terdengar seperti jutaan hantu jahat yang meratapi jiwa. Ahaha, ceritan terdengar dari para prajurit Dragon Blood. Mereka dengan kekuatan spiritual yang lebih lemah merasa seperti jutaan belatung melahap jiwa mereka. Itu menyiksa. Bahkan dengan kemauan keras mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Penghalang jiwa surgawi. Segel tangan Mengki dengan cepat membentuk dan memanggil penghalang spiritual. Namun, suaranya tidak dapat sepenuhnya diblokir. Itu masih menembus penghalang, tetapi melakukan itu sangat mengurangi efeknya. Yang mengejutkan mereka, mereka menemukan bahwa darah mengalir keluar dari telinga banyak orang. Iblis neraka ini sangat menakutkan. Sabitnya adalah senjata jiwa yang menakutkan. Jutaan roh kebencian melilitnya, dan udara kebencian mencengangkan. Apakah itu benar-benar datang dari rasa sakit yang tak henti-hentinya? Tanya Mengki. Neraka adalah tempat yang menakutkan banyak orang, dikatakan sebagai sumber segala dosa. Dalam legenda, makhluk hidup yang paling mengerikan di langit dan bumi akan ditarik ke sana setelah mati untuk menderita siksaan abadi. Namun, jika roh-roh itu cukup kuat, mereka bisa membunuh pengawas mereka, keluar dari lautan kepahitan dan menjadi pengawas baru. Mereka kemudian akan mengubah tubuh spiritual mereka menjadi tubuh fisik. Daripada disiksa, mereka akan menjadi penyiksa. Adapun rasa sakit yang tak henti-hentinya, itu adalah neraka terburuk di mana siksaan adalah satu-satunya hal yang konstan. Mereka tidak pernah berhenti. Mereka yang bisa membedakan diri mereka sendiri di dalam neraka rasa sakit yang tak henti-hentinya diangkat menjadi setan teror. Setan-setan teror adalah pemimpin dari neraka dengan rasa sakit yang tak henti-hentinya. Ketika mereka masih hidup, mereka adalah makhluk hidup yang paling mengerikan. Jadi, setelah mati, mereka menderita siksaan tanpa akhir, mengumpulkan kebencian dan niat membunuh yang tak terbayangkan. Setelah menjadi kepala suku, mereka seperti mesin yang membantai orang-orang yang menyiksa mereka, melampiaskan kebencian mereka. Mereka tidak pernah lelah membunuh dan menyiksa, dan mereka tidak pernah berhenti. Namun, bahkan setelah mereka menjadi iblis teror, mereka tidak aman karena ada juga kompetisi dan pembantaian antar iblis teror. Bagaimanapun, mereka mengandalkan pembunuhan untuk berkultivasi. Jika makhluk hidup yang lebih kuat akan lahir di wilayah mereka, mereka harus segera menghancurkan makhluk hidup ini untuk menghentikannya tumbuh. Jika itu tumbuh, itu akan menjadi iblis teror lainnya, dan tujuan pertamanya adalah membunuh iblis teror yang telah menyiksa mereka. Jadi, setan teror neraka adalah mesin pembunuh sejati. Sulit, iblis teror pengait jiwa ini bukanlah iblis teror biasa, kata Monian dengan sedikit kekhawatiran dalam suaranya. Apa yang kamu bicarakan? Aku telah melewati lorong menuju neraka sambil merampok makam, dan aku bertemu dengan salah satu setan teror neraka di sana. Dengan menggunakan kekuatan penuhku, aku hampir saja membunuhnya dan mengambil bilah pahat tulangnya. Itu salah satu pertempuran saya yang paling sulit. Setan teror itu kemungkinan besar adalah setan teror yang lebih kurus dari neraka yang menguliti. Ada api putih di atasnya, tapi yang ini memiliki api biru. Tingkatannya mungkin bahkan lebih tinggi dari yang saya bunuh, kata Monian dengan sungguh-sungguh. Lalu apakah bos dalam bahaya?
Seharusnya baik-baik saja Long Chen memiliki cahaya suci naga leluhur. Dia bisa menahan korosi kekuatan neraka. Kekuatan spiritualnya juga kuat hati-hati. Mo Nian tiba-tiba berteriak, menyebabkan semua orang melompat. Long Chen telah berulang kali menghindari sabit Soul Hooking Terror Devil. Tapi kali ini, dia melepaskan tinju emas, ingin langsung bertukar pukulan dengan sabitnya. Jangan hancurkan, aku ingin sabit itu, teriak Mo Nian. Kamu bajingan. Guoran dan yang lainnya mengutuk Mo Nian karena teriakan itu membuat mereka ketakutan. Ledakan, tinju Long Chen menabrak sabit, menyebabkan cahaya keemasannya meledak bersama dengan api biru, mengecat dunia dengan warna emas dan biru. Namun, kedua warna bentrok dan menolak bercampur. Kekuatan luar biasa merobek kubah langit, membuat seluruh dunia tampak seperti akan terbelah dua. Setelah bentrokan itu, Long Chen mulai melepaskan badai serangan. Dengan Blood Ki-nya melonjak, naga dalam manifestasinya dengan cepat melonjak ke langit dan mengeluarkan teriakan naga. Dia akhirnya bertarung dengan serius. Hei, aku tidak bercanda. Aku sangat membutuhkan sabit itu, jadi jangan patahkan, teriak Mo Nian. Long Chen kemudian meraih sabit raksasa itu dan menendang lengan iblis pengait jiwa. Berangkat, Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3924. Cahaya keemasan menyembur keluar dari manifestasi Long Chen. Seperti matahari, cahaya sucinya meletus, membutakan dunia. Ledakan. Ketika penglihatan semua orang kembali, mereka melihat iblis teror pengait jiwa dikirim terbang dengan tendangan dari Long Chen. Adapun sabitnya yang diselimuti api biru, itu ada di tangan Long Chen. Long Chen kemudian melemparkan sabit itu langsung ke arah Mo Nian, yang menangkapnya dengan gembira. Hahaha, terima kasih banyak. Untuk apa kamu menginginkan benda ini? Hehe, kamu tidak tahu, kan? Dengan benda ini dan beberapa perhiasan lainnya, saya bisa bermain-main di neraka. Mungkin ada beberapa makam besar di neraka juga. Mo Nian tertawa, menyingkirkan sabitnya dengan ekspresi senang. Setelah kehilangan sabit, iblis teror pengait jiwa mulai menyerang Long Chen dengan cakarnya. Mengapa itu tidak datang untuk menyerangmu? Tanya Guoran. Jika itu dia akan merebut kembali senjatanya terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain. Itu tidak memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Selanjutnya, itu dipanggil untuk membunuh Long Chen oleh 9 dunia bawah Luocha. Saat dia mengunci kekuatannya ke Long Chen, itu hanya akan menyerang Long Chen, kata Mo Nian. Saat Long Chen melepaskan letusan cahaya itu, manifestasinya mulai bergetar, dan kekuatannya mulai naik di luar kendalinya. Tiba-tiba, sambaran petir meretas dari 9 langit, menyebabkan dunia terlihat seperti gulungan gambar yang retakan raksasa robek di dalamnya. Hati-hati, hati-hati, itu masih meledak. Yah, apapun. Di masa lalu, saya selalu menunggu orang lain melepaskan gerakan besar mereka. Hari ini, saya akan melepaskan milik saya terlebih dahulu. Bagaimanapun, saya telah melakukan apa yang saya janjikan. Saya telah memberi Anda cukup waktu, tetapi jika Anda terus menahan diri, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Long Chen melihat tangannya sendiri. Kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya meluap melewati bendungan. Retak, petir lain membelah langit, memperbesar retakan dari petir pertama yang belum sembuh. Sisik naga Long Chen mulai bergetar, setiap sisik memiliki rune emas mengalir di dalamnya. Saat mereka berkobar seperti matahari keemasan kecil, kekuatan dahsyat perlahan naik, menyebabkan kehampaan bergemuruh. Ledakan. Tiba-tiba, dengan runtuhnya bendungan, aliran listrik mengalir seperti kuda liar yang tidak bisa dijinakkan. Baut petir terus turun dari langit, mengoyak langit. Keretakan besar kemudian terwujud dalam kehampaan, disertai dengan beberapa distorsi temporal. Tampilan kekuatan ini sangat menakutkan, memiliki kekuatan untuk melenyapkan fondasi dunia. Melihat pemandangan ini, Long Aotian dan Kuntu tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatan mereka. Saat Kuntu mengangkat sayapnya, kekuatan kosmos mengalir ke sayapnya dan diserap olehnya. Adapun Long Aotian, dia mengaktifkan kedua garis keturunannya, membiarkan darah tertinggi 7 warna dan darah ungu bercampur dan mengaum. Dengan dua kekuatan garis keturunan yang tiada taraf, dia memperkuat bendera 5 elemen bulan matahari di tangan kirinya dan tombak berwarna darah di tangan kanannya. Dalam proses memperkuat mereka, kekosongan di belakang Long Aotian runtuh. Kekuatan liarnya tidak bisa dibendung oleh dunia ini. Sayangnya, Mo Nian dan yang lainnya ada di belakangnya. Saat dunia sedang tercabik-cabik, air mata ini sekarang meregang ke arah mereka. Jika mereka tidak pergi, mereka juga akan terkoyak. Meski begitu, tidak perlu bagi mereka untuk melakukan apapun. Cloud hanya memanggil tubuh aslinya dan membawa mereka pergi. Saat Long Aotian dan Kuntu mengumpulkan kekuatan, langit dan bumi mulai runtuh. Adegan itu membesarkan rambut. Gunung-gunung runtuh begitu saja dan melayang ke langit, sementara rune Grendau muncul di mana-mana. Mereka hanya berkeliaran dengan kacau, seolah-olah hukum dunia telah hilang. Bentuk kehidupan dari 3000 dunia ketakutan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan saat retakan menyebar di langit mereka. Melalui celah itu, mereka bisa melihat bilas spasial yang tak terhitung jumlahnya berputar. Retakan itu mirip dengan mulut iblis yang tersenyum sinis pada mereka, terlihat seperti bisa dimakan kapan saja. Di inti medan perang, seluruh tubuh Long Chen bersinar, aura kekerasan memancar keluar darinya secara eksplosif. Namun, kekuatan yang meluap itu membuat Long Chen meraung dengan menyakitkan. Dia merasa tubuhnya hampir meledak. Kunpeng Heaven Shattering Slash. Dengan raungan marah, Kuntu melepaskan busur menyapu dengan sayapnya yang menyelimuti surga. Itu seperti sungai bintang yang terkandung di dalam sayapnya saat mereka jatuh dari langit berbintang. Darah ganda menggulingkan kosmos. Saat Long Aotian menikam kedua senjatanya ke depan, kekuatan darah tertinggi 7 warna dan darah ungu dilepaskan hingga batasnya. Dalam sekejap, Blood Ki-nya menutupi langit, dan kekuatan 10.000 Tao tersedot olehnya. Satu melepaskan kekuatan fisik terbesar, sementara yang lain menampilkan kekuatan garis keturunan terbesar. Dengan keduanya melepaskan semua kekuatan mereka, seolah-olah 9 langit akan dilahap oleh mereka. Pendulum ekor naga ilahi. Sebagai tanggapan, Long Chen merentangkan tangannya dan membuat segel dengan keduanya. Kaki kirinya adalah porosnya, sedangkan kaki kanannya terayun seperti angin puyuh. Saat kaki Long Chen mulai berputar, manifestasinya menghilang, digantikan oleh ekor naga besar yang mengikuti putaran kakinya seperti cambuk panjang. Ekor naga emas kemudian diayunkan dengan suara ledakan yang menusuk telinga, menabrak dua serangan yang datang. Ledakan, tatanan langit dan bumi mendapat pukulan yang menghancurkan, dan itu merobek seluruh dunia menjadi dua. Kedua bagian itu kemudian tumbuh semakin jauh. Setelah langit dan bumi terkoyak, angin astral liar menyebar ke segala arah. Suara gemuruh begitu kuat sehingga membuat orang merasa seperti jiwa mereka akan lari. Segel bumi kunci surga, perisai iblis asli, perisai logam emas. Mengki, Yue Xiaoqian, Bai Xixi, Liki, Song Mingyuan, Cloud, Little Snow, dan lainnya yang berspesialisasi dalam pertahanan memanggil penghalang terbesar mereka. Mereka sudah lama dipersiapkan.
Monian juga mengeluarkan peti mati lain dan memasukkan semua orang ke dalamnya. Namun, di depan serangan apokaliptik ini, semua pertahanan ini menjadi tidak berguna. Saat peti mati Monian terkoyak oleh angin astral yang menakutkan, mereka semua terhempas dalam badai liar. Tapi pada akhirnya, peti mati Monianlah yang paling membantu. Meskipun mereka terpesona, mereka tidak terluka. Semua orang buru-buru menstabilkan diri mereka sendiri. Melihat sekeliling, mereka terkejut menemukan bahwa dunia telah berubah. Inti dari medan perang adalah ngarai hitam raksasa yang membelah dunia menjadi dua. Mereka juga bisa mendengar langit dan bumi meratap seolah menderita kesakitan yang luar biasa. Saat ini, Long Aotian dan Kuntu berlumuran darah. Tubuh mereka hampir hancur oleh tendangan dari Long Chen ini. Adapun setan teror dari neraka itu sudah pergi. Setelah kehilangan senjata sucinya, ia tidak dapat memblokir serangan ini dan terhapus dari keberadaannya. Di sisi lain, Long Chen tidak jauh lebih baik. Darah keemasan menetes ke bawah tubuhnya, dan wajahnya agak pucat. Ini benar-benar pertukaran yang menghancurkan dunia, dengan ketiganya melepaskan serangan terkuat mereka. Aku mempelajari 3 kemampuan ilahi ras naga. Yang pertama adalah raungan naga di 9 langit, yang kedua adalah pendulum ekor naga ilahi, dan ini yang ketiga. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Manifestasinya kemudian muncul sekali lagi saat tangannya berbentuk cakar. 2 cakar naga yang menyelubungi surga terwujud di atas 9 langit. Saat mereka muncul, bintang-bintang bergetar. Mereka langsung mengunci Long Aotian dan Kuntu. Cakar penghancur naga awan. Ledakan. Cakar naga mencapai ke bawah, merobek sungai bintang. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3925. Kunpeng Life Verse. Saat Kuntu meraung, dia meninggalkan wujud manusianya. Di tubuh aslinya, dia langsung mengangkat sayapnya ke cakar naga. Sayap dan kepala Kuntu bersinar dengan cahaya ilahi, membentuk mata panah yang tajam. Dengan teriakan putus asa, dia menabrak cakar naga Long Chen dengan tuduhan bunuh diri. Kuntu sangat marah. Sebagai kun leluhur, dia telah pergi dari dataran rendah ke dunia abadi setelah mengalami bahaya dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mengalahkan semua musuh di jalannya, dia memiliki harga dirinya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin seseorang yang sombong seperti dia kalah dari Long Chen? Long Chen adalah manusia. Bahkan jika dia memiliki kekuatan naga leluhur, dia sebenarnya bukan naga leluhur, jadi Kuntu tidak dapat menerima kenyataan ini. Sekarang, Kuntu tidak menahan apapun. Kekuatan hidupnya tersulut saat dia bersedia menyeret Long Chen ke jurang bersamanya. Dia sekarang sama gilanya dengan 9 dunia bawah Luocha dulu. Bahkan jika dia harus mati, dia akan melindungi martabat ras Kunpeng dengan menyeret Long Chen bersamanya. Ledakan. Salah satu cakar naga langsung diledakkan oleh serangan Kuntu. Tapi cakar lainnya menabrak Kuntu dan membuatnya terbang, menyebabkan darah Kunpeng yang berharga menghujani. Saat itu, serangan Long Aotian datang. Namun, dia berbeda dengan Kuntu. Sosok kuno muncul di belakangnya, menuangkan aura sunyi ke dalam tubuhnya. Long Aotian saat ini seperti orang yang berbeda. Long Chen, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan memblokir seranganku ini. Melihat serangan Long Chen diterima oleh Kuntu, Long Aotian segera mengambil kesempatan itu, meluncurkan senjatanya ke arah Long Chen dengan seluruh kekuatannya. Jelas, Long Aotian membiarkan Kuntu mengambil semua perhatian, sementara dia mengambil kesempatan untuk meluncurkan serangan habis-habisan. Aku berjanji pada senior itu untuk mengalahkan Kuntu hanya dengan kekuatan tubuh fisikku. Tapi aku tidak mengatakan apapun tentangmu. Di depan serbuan liar Long Aotian, Long Chen langsung mengeluarkan kuali perunggu yang diperolehnya di makam surgawi. Ketika Long Aotian melihat kuali ini muncul, matanya hampir keluar dari rongganya. Dia benar-benar lupa tentang harta yang mengerikan ini. Sekarang, sudah terlambat untuk menghindar. Ledakan. Bendera 5 elemen bulan matahari dan tombak darahnya menusuk ke dalam kuali dengan semua kekuatan ahli misterius dalam manifestasinya. Setelah itu, kedua senjata dewa yang tiada taraf itu benar-benar meledak. Tumbukan ledakan langsung menghancurkan manifestasi Long Aotian, mengirimnya memuntahkan darah dengan kedua lengannya patah. Dia pingsan begitu saja. Pada saat yang sama ketika manifestasi Long Aotian dihancurkan, di dalam istana misterius, seorang tetua berambut putih batuk darah. Ini adalah sesepuh yang muncul dalam manifestasi Long Aotian. Pada saat ini, dia dengan marah mengutuk, siapa yang berani menyentuh Aotian? Aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Namun, raungan sesepuh tidak bisa didengar oleh Long Chen. Tetapi bahkan jika dia mendengar, dia tidak akan peduli. Long Chen masih tidak bisa mengendalikan kuali perunggu, hanya mampu mengeluarkannya seperti ini dan kemudian menyimpannya. Tapi itu saja sudah cukup untuk menghancurkan Long Aotian. Setelah meletakkan kuali, Long Chen berjalan ke Kuntu dengan saber Ming Hong di tangan. Kuntu praktis hancur berantakan setelah menerima cakar naga, tetapi tidak perlu dikatakan lagi bahwa tubuh fisiknya benar-benar menakutkan. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat tubuh fisik yang begitu menakutkan. Long Chen sekarang mengendalikan darah esensi naga leluhur. Namun, kemampuan ilahi leluhur naga bukanlah sesuatu yang benar-benar bisa dia kendalikan. Dia bisa melepaskan mereka, tapi itu saja. Dia tidak bisa menarik mereka kembali atau mengontrol bagaimana mereka menyerang. Lebih jauh lagi, hanya melepaskan mereka membuat beban berat di tubuhnya. Satu kesalahan dan dia akan terluka oleh serangannya sendiri. Pakar naga sebenarnya telah memberitahu Long Chen untuk hanya menyerap 3 rune saat itu, tetapi Long Chen keras kepala dan tidak mau. Sekarang memikirkannya, selain raungan naga di 9 surga, dia sama sekali tidak dapat mengendalikan 2 kemampuan ilahi lainnya. Belajar lebih banyak tidak akan ada artinya. Selain itu, waktu tidak mengizinkannya. Sekarang, Long Chen mengerti apa artinya selalu ada surga di luar langit, karena selalu ada bakat yang lebih besar. Ras naga memang berdiri di puncak 10.000 binatang, bukti kekuatan mereka. Namun, ras Kunpeng mampu bersaing dengan ras naga dengan kemampuannya sendiri. Kuntu adalah contoh utama, yang membuka mata Long Chen pada dunia saat ini. Kamu kalah, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Long Chen perlahan mengangkat saber Ming Hong. Musuh adalah musuh. Long Chen tidak begitu berhati lembut untuk melepaskannya. Ketika Kuntu menyerang Dragon Blood Legion, dia juga tidak berpikir untuk melepaskan mereka. Jangan bunuh dia. Tiba-tiba, suara ahli naga terdengar di benaknya. Apa? Long Chen terkejut. Bukankah ahli naga secara pribadi memintanya untuk langsung menghancurkan Kuntu sampai mati? Robek sayapnya dan sempurnakan menjadi sayap petir. Maka Anda akan memiliki kecepatan Kunpeng, kata ahli naga. Long Chen terkejut. Memiliki kecepatan Kunpeng. Dia sangat terpikat olehnya. Tapi kalau dipikir-pikir, apa hubungannya dengan membunuh Kuntu atau tidak? Jika kamu tidak membunuhnya, dia akan menghasilkan sayap Kunpeng baru, dan sayap baru itu kemungkinan besar adalah set yang bermutasi. Kemudian Anda dapat memotongnya dan menyempurnakannya menjadi sayap petir juga. Dengan 4 sayap petir, Anda bahkan mungkin memahami kemampuan ilahi ras Kunpeng.
Titik terkuat ras Kunpeng adalah sayap mereka. Saat itu, jika bukan karena mereka terlalu cepat dan melarikan diri begitu mereka kalah, kami akan memusnahkan mereka. Berhenti membuang-buang waktu dan lakukan apa yang saya katakan. Apakah aku akan menyakitimu? Menjelang akhir, ahli naga menjadi tidak sabar. Mendengar ini, Long Chen mengedarkan energi di lengannya dan dengan paksa melepaskan sayap kuntu dari tubuh raksasanya. Ahaha, kuntu yang setengah sadar langsung terbangun karena rasa sakit dan menjerit. Sial, paru-parumu cukup sehat. Sepertinya kamu tidak akan mati dalam waktu dekat. Long Chen meletakkan sayap yang robek di ruang spiritualnya dan kemudian mendekatkan lidahnya ke arah kuntu. Long Chen, seorang prajurit bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Bagi Anda untuk memperlakukan saya seperti ini, ras Kunpeng saya akan memusnahkan Anda dan seluruh keluarga Anda. Kuntu meraung. Matanya hampir keluar dari rongganya ketika dia melihat sayapnya robek. Sepasang sayap untuk hidupmu. Aku melepaskanmu dengan mudah. Enyahlah. Long Chen menendang kuntu, menerbangkan tubuh raksasanya. Berdengung. Tiba-tiba, ekspresi Long Chen berubah saat dia merasakan pemanggilan yang intens. Kita dipaksa keluar dari dunia ini. Tidak bagus, aku harus cepat. Long Chen meraih Long Aotian yang tidak sadarkan diri dan bergegas ke arah tertentu. Itu adalah gerbang spasial yang mengarah ke lokasi Luo Sichuan. Nine Star Hegemon Body Arcs, Chapter 3926. Bos, kemana kamu pergi? Seru Guoran dan yang lainnya. Pada saat ini, sesosok kecil muncul dari bayang-bayang. Itu adalah Dong Mingyu yang memegang kepala berdarah, yang tidak lain adalah milik Ciuming. Dong Mingyu berhasil membunuhnya. Namun, untuk membunuhnya, Dong Mingyu telah membayar cukup mahal. Dia memiliki beberapa lubang berdarah di tubuhnya yang masih memiliki energi keyakinan kuat yang berdenyut di dalamnya. Kemungkinan besar, ketika Ji Wuming menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia melancarkan serangan balik yang putus asa dalam upaya untuk menyeret Dong Mingyu bersamanya, memberikan beberapa luka serius padanya. Kakak Long Chen, tunggu aku. Sebuah sambaran petir terbang di atas. Itu adalah Leilinger yang baru saja selesai mengekstrak runis sumber Wen Tianyao. Dia kemudian bergabung kembali ke tubuh Long Chen. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk ditangani, tetapi Tao Surgawi memanggil kita kembali. Masih ada sedikit waktu, jadi seraplah lebih banyak ki kekacauan utama selagi bisa. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, itu tidak akan kembali lagi. Ah, Guoran, bantu aku membagi ini dengan saudara-saudara kita, teriak Long Chen. Long Chen kemudian melemparkan cincin spasial ke arah Guoran. Di dalamnya, dia melihat ribuan buah Dao Surgawi dengan banyak daun acak menempel di sana. Dalam kesibukan Long Chen, dia langsung meraih semua yang tumbuh di puncak pohon Dao Surgawi. Buah di bagian atas memiliki dua warna. Dengan kata lain, itu adalah buah Dao Surgawi tertinggi ganda yang memiliki kekuatan tulang tertinggi dan darah tertinggi. Mengkonsumsi satu akan memberi orang normal peluang tinggi untuk menjadi ganda tertinggi. Banyak orang yang telah dibunuh Long Chen adalah double supremes. Tetapi kebanyakan dari mereka belum mencapai titik untuk menggabungkan keduanya sepenuhnya. Namun begitu mereka dibunuh, energi mereka diserap oleh pohon Dao Surgawi yang menghasilkan buah Dao Surgawi tertinggi ganda. Semua prajurit Dragon Blood memiliki darah tertinggi sekarang. Selanjutnya, darah tertinggi mereka digabungkan dengan darah naga mereka. Setelah mengkonsumsi buah ini, mereka dapat membentuk tulang tertinggi, dan setiap prajurit Dragon Blood kemudian akan menjadi ganda tertinggi. Sebelum Guoran bisa bereaksi, Long Chen sudah terbang dengan Long Aotian. Para prajurit Dragon Blood kemudian melihat sekeliling dan melihat bahwa kuntu juga telah menghilang. Langit dan bumi sedang menyembuhkan, jadi ada sejumlah besar ki kekacauan primal yang mengalir keluar. Serap dengan cepat. Begitu dunia sembuh, kita akan dipaksa keluar dari 3000 dunia dan kembali ke dunia kita sendiri. Teriak Monian. Dia adalah orang pertama yang terbang dan memanggil manifestasinya di kejauhan. Dia mulai dengan gila-gilaan menghirup ki kekacauan primal. Pertarungan Long Chen telah membuat hukum langit dan bumi menjadi kacau, jadi ki kekacauan primal menyembur keluar untuk menyembuhkan kerusakan. Selama pertempuran, kekacauan membuat mereka tidak mungkin menyerapnya, tetapi sekarang setelah hukum Tao Surgawi telah ditetapkan, ki kekacauan primal cukup lembut untuk diserap. Dengan demikian, semua orang berhenti fokus pada pemulihan mereka dan malah mulai menyerap ki kekacauan primal. Ledakan. Long Chen menyerbu melalui gerbang spasial dan melihat Luo Sichuan duduk dan menyembuhkan lukanya. Sebelum Long Chen bisa mengatakan apa-apa, Luo Sichuan sudah menatap Long Aotian dengan kaget. Dia. Luo Sichuan langsung melihat darah ungu murni di tubuh Long Aotian, tidak bisa mempercayai matanya. Long Chen telah menyegel indera Long Aotian, jadi dia melemparkannya ke tanah. Darah rohku, akar roh, dan tulang rohku dicuri oleh orang ini. Kepala keluarga, apa menurutmu menggunakan darahnya untuk membuka gerbang akan berhasil? Tanya Long Chen. Pasti. Luo Sichuan memeriksa tubuh Long Aotian dan sangat gembira. Dia kemudian mengangguk dengan percaya diri. Bagus, setelah kamu selesai mengekstraksi darahnya, jangan ambil nyawanya. Saya masih berguna untuknya, kata Long Chen. Tentu saja, Long Chen masih berguna baginya. Saat ini, Long Aotian hanya membangunkan darah tertinggi Long Chen tetapi bukan tulang tertinggi atau akar rohnya. Jika Long Chen mengambil kembali barang-barangnya sekarang, paling banyak dia akan mendapatkan kembali darah tertingginya. Tapi tulang tertinggi dan akar rohnya akan hancur. Akan lebih baik bagi Long Aotian dan keluarga panjang untuk memberi makan mereka, dan begitu kesempatan matang, Long Chen akan merebut kembali ketiganya sekaligus. Luo Sichuan melihat dari Long Aotian ke Long Chen. Setelah itu, ekspresi pengertian muncul di matanya, dan dia tersenyum. Saya mengerti. Aku hanya selangkah lagi dari membuka gerbang. Darah ungunya sangat murni, jadi menggunakan sebagian saja sudah cukup. Aku tidak akan mengambil nyawanya. Jangan khawatir, kata Luo Sichuan. Tapi kamu juga tidak perlu melepaskannya dengan mudah. Darah ungunya memiliki kekuatan hidup sendiri, jadi kamu bisa mengambil sebanyak yang kamu bisa. Sisanya bisa diberikan kepada murid keluarga Luo, kata Long Chen dengan senyumnya sendiri. Mendengar ini, senyum Luo Sichuan melebar. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menyeret Long Aotian yang tidak sadarkan diri ke penghalang spasial. Setelah meninggalkan Long Aotian dengan Luo Sichuan, Long Chen akhirnya benar-benar santai. Tidak ada hal lain di sini yang membutuhkan perhatiannya. Dia kemudian meninggalkan dunia ini karena kekuatan pemanggilan tubuh semakin kuat. Long Chen bergegas menuju Dragon Blood Legion. Setelah berkumpul di 3000 dunia, dia memiliki banyak kata yang ingin dia bagikan dengan semua orang. Saat dia terbang, dia melihat sesuatu yang aneh di kejauhan, jadi dia bergegas untuk memeriksa dan melihat ruang yang terdistorsi. Seorang sarjana dikelilingi oleh karakter yang tak terhitung jumlahnya dan menarik beberapa prasasti batu raksasa di dalam ruang yang terdistorsi itu. Li Chenggang. Long Chen tercengang saat dia mengenali orang ini. Itu adalah jenius surgawi dari salah satu dari 4 sekte abadi, Li Chenggang dari sekte kaligrafi.
Kakak Long, bantu aku mengangkat prasasti ini. Li Chenggang senang melihat Long Chen dan memanggilnya. Long Chen buru-buru terbang. Dia menemukan bahwa itu adalah prasasti yang sangat besar dengan lebar ribuan mil, dan Li Chenggang menggunakan beberapa seni magis yang membentuk rantai di sekitar prasasti untuk menyeretnya keluar. Ketika Long Chen meraih rantai itu, dia terkejut menemukan bahwa itu lebih berat dari seluruh bintang. Bahkan dengan kekuatannya, prasasti itu hanya ditarik sedikit lagi. Apa ini? Seru Long Chen. Aku juga tidak tahu. Namun, prasasti batu ini berasal dari era Primal Chaos. Batu itu sendiri biasa saja, tetapi sebagian dari karakter yang terukir di atasnya adalah karakter abadi Jiuli generasi pertama. Itulah yang mencegah prasasti batu membusuk, dan yang menyebabkan batu biasa menjadi seberat bintang. Karakter abadi Jiuli ini terlalu suci untuk disalin, direkam, atau dicap ke dalam jiwa. Jika kita ingin mendapatkan karakter, kita harus menyeret seluruh prasasti. Tapi Li Chenggang cemas. Bahkan dengan kekuatan Long Chen, mereka tidak bisa sepenuhnya menarik prasasti itu. Saat ini, tarikan pemanggilan semakin kuat. Tidak akan lama lagi mereka akan diusir dari 3.000 dunia. Namun, Li Chenggang memandang karakter abadi generasi pertama sama pentingnya dengan hidupnya sendiri, dan dia menolak untuk melepaskannya. Apakah mereka semua karakter abadi Jiuli generasi pertama? Tanya Long Chen. Tidak, hanya ada beberapa yang terpisah-pisah. Tapi bahkan itu adalah harta yang tak ternilai harganya, kata Li Chenggang. Tiba-tiba, ruang di sekitar Long Chen dan Li Chenggang bergetar, dan pusaran air muncul di sekitar mereka. Melihat ini, keduanya panik. Mereka akan dikirim pergi. Selain itu, Long Chen sedang terburu-buru. Dia masih ingin kembali ke semua orang dan mengatakan beberapa hal sebelum mereka pergi. Begitu mereka semua pergi, siapa yang tahu kapan mereka akan bertemu lagi? Kakak Li, tidak ada cara lain. Bagaimana kalau saya membantu Anda menghancurkan prasasti itu? Tanya Long Chen. Bisakah kamu memecahkannya? Itu akan luar biasa. Li Chenggang menjadi bersemangat ketika mendengar itu. Long Chen kemudian mengeluarkan kuali perunggu dan menghancurkannya di prasasti. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3927. Ledakan. Prasasti batu terbelah saat kuali perunggu memecahkannya dengan paksa, membuat Li Chenggang senang. Dia segera menyingkirkan prasasti yang rusak itu. Kakak Long, tidak ada kata yang bisa mengungkapkan rasa terima kasihku. Aku, Li Chenggang, berhutang banyak padamu. Namun, Long Chen sudah pergi. Setelah menghancurkan prasasti itu, dia pergi tanpa pamit. Long Chen bertanya-tanya mengapa dia tidak melihat Li Chenggang dalam pertempuran itu, jadi Li Chenggang bahkan tidak ingin pergi ke sana. Sepertinya dia merasa telah menemukan harta yang tak ternilai harganya. Sayangnya, prasasti itu bukanlah sesuatu yang bisa dikonsumsi sendiri oleh Li Chenggang. Tanpa Long Chen, dia mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa. Aura Li Chenggang masih sama seperti sebelumnya. Kemungkinan besar, setelah menemukan prasasti itu, dia hanya berpikir untuk mengambilnya dan bahkan tidak pergi untuk menyerap ki kekacauan primal. Semua usahanya ada di prasasti. Sejak Li Chenggang melakukannya, maka pasti ada beberapa area tersembunyi di dalam 3.000 dunia yang telah menarik beberapa orang jenius lainnya. Tidak semua jenius surgawi di 3.000 dunia telah pergi ke pertempuran terakhir itu dan mati. Ruang di sekitar Long Chen bergetar, dengan pusaran air semakin kuat dan kuat. 3.000 dunia akan sembuh, dan kekuatan pengusiran semakin kuat. Tidak diketahui apakah itu karena Long Chen hampir menghancurkan 3.000 dunia, tetapi kekuatan pengusiran mereka sangat kuat. Kecepatan Long Chen sangat dibatasi olehnya karena ruang di sekitarnya tampak semakin padat. Long Chen kemudian mengeluarkan pukulan, menghancurkan ruang di sekitarnya. Saat tekanan mereda, dia langsung menembak. Dia berulang kali memukul kehampaan, menghancurkan ruang dan melemparkan hukum langit dan bumi ke dalam kekacauan. Baru pada saat itulah dia mampu melewati dunia ini. Bos, Long Chen akhirnya melihat Legiun Dragon Blood di kejauhan, bergabung untuk melawan energi spasial yang mengiring mereka pergi. Saudaraku, pergi. Berkultivasi dengan baik. Kami tidak memiliki kesempatan kali ini, tetapi lain kali kami bertemu, mari kita minum sampai dunia terbalik. Teriak Long Chen. Saat kekuatan spasial tumbuh, penghalang Dragon Blood Legion dengan cepat hancur, menarik para prajurit Dragon Blood pergi. Bos, hati-hati. Saat kita bertemu lagi, kita akan membalik langit dan bumi. Nama Dragon Blood Legion akan terngiang di seluruh penjuru dunia. Para prajurit Dragon Blood balas berteriak pada Long Chen, menangis. Mereka baru saja bertemu lagi tetapi harus dipisahkan seperti ini. Mereka bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berbicara satu sama lain, sehingga mereka semua merasa dirugikan. Kami pasti akan. Legiun Darah Naga adalah nomor 1 di benua surga bela diri, dan kami juga akan menjadi nomor 1 di 9 langit dan 10 negeri. Raung Long Chen. Para prajurit Dragon Blood menghilang. Setelah itu, Bai Sishi, Dong Mingyu, Yue Xiaoqian, dan Cloud semuanya melambai ke arah Long Chen saat mereka dengan enggan pergi. Salju kecil juga meraung di Long Chen, raungan itu mengandung emosi yang tak ada habisnya. Long Chen, berjanjilah padaku bahwa kamu akan menjaga Qingxuan. Saya harap lain kali kita bertemu, dia akan menikah secara terbuka dengan Anda. Meng Qi memandang Long Chen secara emosional. Saudari, Pil Fairy tersipu. Dia menyukai Long Chen dan juga tahu bahwa Long Chen memiliki banyak wanita yang dekat dengannya, tetapi kata-kata ini membuatnya bergetar. Di dunia abadi, kultivator tidak memiliki batasan sebanyak di dunia fana. Selama Anda cukup kuat, Anda dapat memiliki rekan dao yang tak terhitung jumlahnya. Tapi jarang orang menikah. Oleh karena itu, pernikahan dapat dianggap sebagai upacara akbar yang akan menarik berkah dari Tao surgawi. Apakah itu laki-laki atau perempuan, mereka akan menerima berkah, tapi mereka hanya bisa menerimanya sekali. Dengan kata-kata ini, Meng Qi benar-benar menang atas Yu Qingxuan dan Bai Sishi. Bai Sishi secara khusus tahu bahwa Meng Qi adalah calon istri Long Chen. Untuk Meng Qi untuk benar-benar menyerahkan posisi berkat ini untuk Pil Fairy adalah pengorbanan yang sangat besar. Dia menyerahkan posisi nomor 1, jadi Bai Sishi hanya bisa menatapnya dengan tak percaya. Di sisi lain, Peri Pil sangat panik sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Meng Qi, Long Chen hampir menangis. Untuk Meng Qi berkorban sebanyak ini untuknya, dia menyadari dia tidak akan pernah bisa membalasnya. Untuk memenangkan wanita seperti itu sama saja dengan menerima banyak sekali berkah selama masa hidup yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengerti apa yang dia katakan, dan itulah mengapa dia merasa lebih bersalah. Ketika berbicara tentang banyak wanita, Long Chen merasa cukup diberkati untuk mati. Tapi dia juga merasa sangat bersalah terhadap mereka. Dia tidak tahu bagaimana dia harus membalas perasaan mereka. Meng Qi tersenyum. Senyumnya begitu indah sehingga dunia tiba-tiba menjadi cerah. Tidak peduli berapa banyak aku berkorban, bagaimana bisa dibandingkan dengan menjalani 1000 reinkarnasi.
Dengarkan aku. Saya percaya bahwa dengan kecerdasan dan kemampuan Anda, tidak peduli bahaya apapun yang Anda temui, Anda dapat mengizinkan King Xuan menikahi Anda dalam upacara yang diberkati. Itulah satu-satunya cara untuk membalas perasaannya. Saat itu, dunia bergetar. Bekas luka yang Long Chen, Kuntu, dan Long Aotian robek ke dunia akhirnya sembuh. Setelah itu, kekuatan yang kuat mengiring mereka pergi. Meng Qi, Bai Sishi, Yue Xiaoqian, Cloud, Little Snow, Gu Yang, Yue Zifeng, Li Qi, Song Mingyuan, Bai Xiaole, dan yang lainnya bertahan, tetapi sekarang mereka semua diusir tanpa bisa berbicara. Pada akhirnya, hanya Monian yang tersisa bersama Long Chen. Dia menggelengkan kepalanya ke arahnya dan berkata, tetap bersamamu benar-benar tidak beruntung. Saya tidak mendapatkan apa-apa di makam surgawi, malah saya hampir kehilangan nyawa. Maka saya harus melindungi Anda selama pertempuran ini dan tidak mendapat kesempatan untuk pamer. Pada akhirnya, Anda bahkan memberi saya makanan anjing. Katakan padaku, apa yang harus kukatakan padamu? Long Chen bertanya, bukankah kamu mendapatkan sabit itu dari dunia bawah? Cek, kau pikir aku ini siapa? Saya selalu menjadi seseorang yang makan ikan besar, daging besar. Aku bahkan tidak peduli dengan gorengan kecil seperti itu. Nah, lain kali, aku tidak menjagamu. Saya ingin nama saya bergema di seluruh negeri. Kali ini, itu adalah kegagalan. Saya merasa sangat tidak enak dijadikan karakter sampingan, kata Mo Nian kesal. Baiklah, jangan menangis seperti itu. Baiklah, lain kali ketika Anda memiliki kesempatan untuk pamer, saya akan memainkan peran pendukung untuk Anda, janji Long Chen. Hahaha, itu yang aku tunggu. Bagus, kalau begitu aku akan memberitahumu sebelumnya tentang kesempatan itu. Mo Nian tertawa dan juga menghilang. Long Chen juga tidak bisa bertahan saat kekuatan hisap yang kuat menyeretnya keluar dari 3.000 dunia. Ledakan. Long Chen baru saja menghilang ketika, di dunia lain, kehampaan meledak dan dua pintu di sebuah gerbang terbuka. Setelah itu, Valet Qi menyembur keluar dari gerbang. Akhirnya sukses. Luo Zichuan memandang gerbang yang terbuka dengan emosional. Long Aotian ada di tangannya, sepucat kertas seolah-olah semua darah esensinya telah diekstraksi. Melihat ini, Luo Zichuan hanya tersenyum dan melepaskannya. Begitu Luo Zichuan melepaskannya, tubuh Long Aotian diseret oleh energi spasial dan dibawa pergi. Setelah itu, sosok yang tak terhitung jumlahnya terbungkus Valet Qi berjalan keluar dari gerbang. Mereka semua adalah tetua dengan aura yang mencengangkan. Yang tidak layak ini adalah Luo Zichuan. Salam, leluhur. Luo Zichuan dengan hormat berlutut di tanah ke arah para tetua itu. Kami keluar. Kami akhirnya keluar. Nak, kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa untuk ras darah violetku. Perlombaan darah Valet kembali lagi. Mereka yang menyakiti kita, tunggu saja. Para tetua itu melihat sekeliling dunia ini dan meraung. Raungan itu begitu kuat sehingga bintang-bintang di langit berjatuhan. Itu berkali-kali lebih kuat dari raungan naga Long Chen di 9 langit. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3928. Long Chen tersedot ke dalam kehampaan yang terus berputar di sekelilingnya. Sepertinya dia jatuh ke lorong ruang waktu, membuatnya merasa pusing dan pusing. Apa yang sedang terjadi? Mengapa berbeda dengan saat saya masuk? Teriak Long Chen. Ketika Anda masuk, Anda datang dari dunia besar ke dunia kecil. Secara alami lebih mudah untuk mengikuti aliran itu. Tapi sekarang Anda akan kembali, Anda akan melawan arus. Hukum dunia besar menarikmu kembali, jadi secara alami kurang nyaman, kata ahli naga. Senior, mengapa saya tidak bertemu dengan semua orang di 3.000 dunia? Bukankah Anda mengatakan bahwa saya akan melihat teman lama saya? Tanya Long Chen. Apakah kamu tidak melihat begitu banyak dari mereka? Alasan utama kamu datang ke sini adalah untuk skala nagaku, jadi bisa melihat begitu banyak temanmu sudah tidak buruk. Selanjutnya, apakah Anda tahu apa kuali perunggu yang Anda peroleh itu? Izinkan saya memberitahu Anda mendapat untung besar kali ini. Apakah kamu masih tidak bahagia? Tidak, tidak aku hanya merindukan teman-temanku, kata Long Chen buru-buru. Kali ini, dia tidak melihat Chu Yao, Liu Ruyan, Ye Ziqiu, Tang Wan Er, Ziyan, Wilde, dan lainnya. Dia merasa agak kosong tanpa melihat semua orang. Yang paling dia khawatirkan adalah Wilde. Anak bodoh ini tidak memiliki keterampilan bertahan hidup. Apakah dia akan direduksi menjadi pengemis seperti ketika Long Chen bertemu dengannya untuk pertama kali? Jika itu masalahnya, Long Chen benar-benar akan mati karena rasa bersalah. Selain itu, bukan hanya Wilde dan para wanitanya. Hanya 2.700 prajurit Dragon Blood yang muncul kali ini. Para prajurit penyembuhan khususnya tidak muncul, tidak satu pun. Memikirkan hal ini, Long Chen sangat khawatir. Dia bukannya tidak puas dengan perolehannya kali ini, tetapi dia mengkhawatirkan orang-orang itu. Bahkan hanya untuk melihat mereka sekilas saja sudah bagus. Paling tidak, dia akan melihat bagaimana keadaan mereka. Jangan khawatir dan jangan membabi buta bertanya-tanya. Takdir akan mempertemukan kalian lagi. Hehe, bagaimanapun, saya benar-benar harus mengatakan bahwa Anda melakukannya dengan baik kali ini. Anda memenangkan saya beberapa wajah. Saya akhirnya curhat sedikit setelah bertahun-tahun. Naga itu benar-benar tertawa, merasa sangat senang dengan pertarungan Long Chen. Hal yang paling memuaskan bukanlah gaya bertarung Long Chen, tapi bagaimana dia pamer. Penampilannya yang mendominasi, arogansi sedingin es, dan sikapnya yang berdiri di atas seluruh dunia telah memuaskan ahli naga itu. Sepertinya dialah yang telah bertarung dan menang. Hehe, itu semua berkat bimbinganmu. Long Chen mengambil keuntungan saat setrika panas untuk langsung menyedot. Tak perlu dikatakan bahwa ahli naga telah banyak membantunya. Karena itu, dia penuh rasa syukur dan hormat terhadapnya. Baru sekarang Long Chen mengetahui bahwa ahli naga ini adalah naga leluhur yang menakutkan, seseorang yang telah menciptakan warisan garis keturunan lengkap mereka sendiri. Long Chen hanya memperoleh sebagian dari darah esensinya dan 3 kemampuan ilahi, tapi itu cukup baginya untuk menyapu 3.000 dunia. Tanpa skala terbalik naga leluhur, melawan para ahli mengerikan seperti Long Aotian, Kuntu, 9 dunia bawah Luocha, Ji Wuming, Yin Changsheng, Si Yang, Wen Tianyao, dan yang lainnya, dia akan terpaksa melarikan diri. Dengan dukungan darah naga ini, tubuhnya terasa penuh kekuatan, memberinya kepercayaan diri yang tak ada habisnya. Dia hanya mengandalkan kemampuan ilahi ras naga untuk menyapu musuh-musuhnya kali ini. Dia bahkan tidak perlu menggunakan satu pun dari tekniknya sendiri. Hehe, kali ini sanjunganmu tidak buruk. Saya akan menerimanya. Sekarang, apakah Anda mengerti mengapa saya tidak meminta Anda mendengarkan kakek Anda? Kata ahli naga. Long Chen mengangguk. Saya mengerti. Kendali kakek saya atas kekuasaannya harus dinaikkan ke puncak karena kekuasaannya terbatas. Kontrol yang kuat itulah yang memberikan kekuatan terbatasnya kekuatan membunuh yang sangat besar. Tapi saya berbeda. Seperti yang dikatakan orang tua itu, di depan kekuatan absolut, semua teknik tidak ada artinya. Daripada berfokus pada kontrol, akan lebih baik untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan.
Tidak peduli seberapa banyak Anda menabung dan berhemat dengan semangkuk air, bahkan jika Anda melepaskan kekuatannya hingga batasnya, itu akan terbatas. Tapi sungai yang mengamuk bisa memercik dengan sia-sia dan masih memiliki kekuatan yang mengejutkan. Daripada menabung setiap sedikit, saya dapat memperluas kekuatan saya lebih banyak lagi. Saya tidak akan membutuhkan teknik kalau begitu. Jika saya melakukannya, itu berarti saya tidak memiliki kekuatan yang cukup. Hahaha, anak kecil yang baik. Jadi Anda akhirnya mencapai titik ini. Tahukah kamu, ras manusia Anda tidak dapat menyimpan banyak energi karena tubuh Anda, jadi Anda tidak punya pilihan selain memikirkan cara untuk menggunakan kekuatan Anda secara efisien. Dengan demikian, umat manusia Anda sangat cerdas dan menghasilkan seni magis dan kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan menggunakan kekuatanmu sendiri, kamu mengeluarkan kekuatan Tao Surgawi. Ini meningkatkan kekuatan serangan Anda dan memungkinkan Anda menghemat energi Anda sendiri. Tapi kemudian, umat manusia Anda memiliki banyak kultivator yang sampai pada kesimpulan yang salah. Anda terus-menerus mempelajari semua jenis seni magis untuk meningkatkan efisiensi serangan Anda, mengurangi biaya serangan. Itu tidak berarti bahwa mengeluarkan kekuatan Tao Surgawi itu salah. Yang penting adalah mendasarkannya pada keadaan Anda sendiri. Ras manusia Anda sangat peduli untuk mengeluarkan energi ini sehingga Anda mengabaikan kekuatan Anda sendiri. Pada akhirnya, umat manusia Anda menjadi terlalu bergantung pada Tao Surgawi. Saya akan memberitahu Anda sekarang, di era kekacauan awal, tubuh fisik ras manusia Anda sebenarnya sangat kuat. Bahkan di antara 10.000 balapan, mereka bisa masuk ke dalam 10 besar. Benar-benar, Long Chen terkejut. Ras manusia selalu dikatakan memiliki tubuh terlemah dari 10.000 ras. Mereka bisa masuk 10 besar. Dia tidak bisa mempercayainya. Di era itu, ras manusiamu tidak mengetahui seni sihir atau keterampilan pertempuran apapun. Mereka harus mengandalkan kemampuan ilahi garis keturunan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Saat itu, garis keturunan ras manusia Anda sangat murni. Gunung bisa dipindahkan, laut bisa dibalik semudah membalikkan tangan. Namun, ras manusia Anda berubah-ubah. Ketika Tao Surgawi berubah, mereka berubah bersama mereka. Mereka terus-menerus meneliti perubahan dalam Tao Surgawi dan menggunakan esensi langit dan bumi untuk memperkuat diri mereka sendiri. Mereka secara bertahap membentuk jalur kultivasi. Begitu jalur kultivasi dibuka, jalur garis keturunan mereka ditutup. Saat seni magis dan keterampilan pertempuran ras manusia Anda tumbuh lebih kuat, kemampuan ilahi garis keturunan Anda melemah. Pada akhirnya, tubuh fisik Anda semakin melemah. Sekarang, tubuh fisik ras manusia Anda berada di peringkat paling bawah, tetapi seni magis Anda adalah yang terkuat di antara semua ras. Selanjutnya, setelah ras manusia Anda menginjakkan kaki ke jalur kultivasi, ras lain meniru Anda, menghabiskan banyak upaya untuk berubah menjadi bentuk manusia untuk menerima berkah dari Tao Surgawi. Namun, sekarang berbeda. Surga bukan lagi surga lama, tetapi gaya kultivasi ras manusia Anda tidak berubah kali ini. Ras manusia Anda tidak lagi memiliki siapapun yang mampu menciptakan sistem kultivasi baru yang menyesuaikan dengan perubahan Tao Surgawi. Dengan demikian, umat manusia sekarang jauh lebih lemah. Dibandingkan dengan zaman dahulu kala, Anda jauh lebih lemah. Tetapi Anda tidak dapat menyalahkan semua karena tidak lagi memiliki kekacauan primal yang begitu melimpah. Apakah Tao Surgawi sengaja diubah oleh suatu kekuatan untuk menargetkan umat manusia? Tanya Long Chen. Pakar naga tidak menjawab, tidak lagi berbicara. Akibatnya, hati Long Chen bergetar. Apakah keberadaan seperti ahli naga ini juga memiliki tabu tentang hal ini? Tiba-tiba, visi Long Chen berubah saat dia muncul kembali di ibu kota Violet Flame Heaven. Tetapi bahkan sebelum dia benar-benar memahami apa yang dilihatnya, sensasi kematian yang menakutkan menyelimuti dirinya. Dia langsung meraih saber Ming Hong dan melepaskan ayunan kekuatan penuh. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3929. Ledakan. Dengan ledakan yang mengguncang surga, tangan Long Chen patah dan lengannya mati rasa. Dia mendengus saat isi perutnya terbalik di dalam dirinya. Enkuda, serangan ini datang secara diam-diam, dan Long Chen hanya memblokirnya berkat instingnya. Setelah memblokirnya, wajah Enkuda langsung muncul di benaknya. Pada saat ini, pasir dan puing-puing berterbangan, sementara matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa tempat ini sedang mengalami pertempuran besar. Long Chen terlempar ke belakang oleh belati Enkuda. Dia bahkan tidak melihat sosok Enkuda, tetapi aura maut mengunci dirinya saat ini. Dengan raungan, pedang Long Chen menari. Dia melepaskan 36 tebasan, dan 36 suara ledakan terdengar sangat berdekatan sehingga terdengar seperti satu suara. Long Chen terkejut. Serangan Enkuda datang terlalu cepat, begitu cepat sehingga Long Chen bahkan tidak bisa melihatnya. Long Chen mengandalkan sepenuhnya pada instingnya untuk memblokir serangan. Sepertinya dia buta, tidak tahu di mana lawannya berada. Dia hanya bisa mengandalkan rasa bahayanya untuk menyerang secara acak. Ini adalah pertama kalinya Long Chen benar-benar bertarung dengan Enkuda, dan baru sekarang dia mengerti betapa menakutkannya Enkuda. Enkuda yang dilihat dan dilawan Long Chen sebelumnya adalah sebuah akting. Hari ini, dia telah menyerah dan benar-benar berniat membunuh Long Chen. Di bawah badai serangan yang liar ini, Long Chen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memanggil baju perangnya. Dia hanya bisa memblokir sebaik mungkin tanpa membuat kesalahan. Ledakan. Tiba-tiba, pedang merobek langit dan kehampaan meledak. Sosok gemuk Enkuda akhirnya muncul. Xia Guhong yang memaksanya keluar. 3 bunga ilahi 3 warna berputar di belakang Xia Guhong. Memegang pedang, Xia Guhong seperti dewa tertinggi. Sialan gendut, kamu berani menyelinap menyerangku. Sama seperti Xia Guhong memaksa keluar Enkuda, Long Chen yang marah mendaratkan tamparan di wajahnya yang gemuk. Alhasil, tubuh Enkuda terguling ke kejauhan. Long Chen dikejutkan oleh kekuatan Enkuda. Dia telah ditekan hingga batasnya oleh aliran serangan Enkuda yang tak ada habisnya. Jika bukan karena Xia Guhong, dia pasti sudah mati. Tiba-tiba, ruang di sekitar Long Chen meledak dan ahli yang tak terhitung jumlahnya muncul. Long Chen langsung melihat Wen Taibei, leluhur ras Kunpeng, monster dari ras iblis, dan lainnya. Orang tua itu juga memiliki 3 bunga dewa di belakang mereka. Saat bunga berputar, mereka tampak menyatu dengan surga. Aura menakutkan mereka kemudian menimpa Long Chen, membuatnya merasa tubuhnya akan meledak. Long Chen, kamu bajingan kecil. Kembalikan nyawa Luocha. Saat Liao Bencang meraung, energi keyakinan meletus di sekelilingnya. Dia juga memiliki 3 bunga dewa di belakangnya, tetapi bunganya hanya satu warna. Sedangkan Xia Guhong dan yang lainnya memiliki 3 warna. Jika kamu ingin membunuh saudaraku, kamu harus melihat apakah aku, Xia Guhong, setuju dulu. Xia Guhong mendengus dan menebas pedangnya. Tidak peduli bagaimana Liao Bencang mencoba melewatinya dengan beberapa seni gerakan yang rumit, dia secara akurat dipukul dan dipaksa mundur. Ledakan. Liao Bencang dikirim terbang. Di depan Xia Guhong, dia masih belum cukup kuat.
Kunpeng kemudian melebarkan sayapnya yang menutupi langit. Saat sosok besar itu membuka mulutnya, cahaya ilahi melesat keluar. Nenek moyang ras Kunpeng melepaskan kemampuan ilahi bawaannya. Ketika cahaya ilahi itu muncul, bahkan Long Chen dikunci oleh kekuatannya. Jiwa Long Chen terasa seperti akan terkoyak. Dia terkejut menemukan bahwa bahkan kunci sederhana hampir tak tertahankan baginya. Serangan seperti itu sudah cukup untuk membunuhnya jutaan kali lipat. Namun, di depan kemampuan ilahi ini, Xia Guhong tersenyum dingin. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan, satu di gagangnya dan satu lagi di pedang itu sendiri. Dia menggunakan bilah pedang untuk menerima sinar cahaya ilahi yang menakutkan ini. Ledakan, cahaya ilahi jatuh pada Xia Guhong. Tetapi pada saat ini, tanda ilahi menyala pada pedang Xia Guhong, berbentuk burung pipit dengan kepala naga. Saat tanda ini menyala, serangan leluhur Kunpeng langsung hancur. Pecahan cahaya ilahi kemudian melesat ke udara seperti pedang tajam, menghancurkan awan dan menembus bebatuan. Akibatnya, kota di bawahnya runtuh. Bangunan-bangunan ini yang telah bertahan melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tanpa jatuh tidak mampu menahan pecahan cahaya ilahi ini. Mati. Tiba-tiba, keempat tetua ras Al-Devil meraung. Ki Iblis Maha Kuasa meletus saat mereka bergabung dalam keributan. Saat itu, aku membuatmu melarikan diri untuk hidupmu. Hari ini, saya bisa melakukan hal yang sama. Xia Guhong menyapu pedangnya, dan tanda burung pipit naga sekali lagi menyala. Dengan suara ledakan, Xia Guhong dipaksa mundur beberapa langkah, sementara keempat monster tua ras Al-Devil itu terlempar seperti bintang jatuh. Bahkan 1 lawan 4, Xia Guhong tak tertandingi. Bahkan jika kalian semua berkumpul, jadi apa? Mari kita lihat siapa yang akan hidup untuk keluar dari Violet Flame Heaven Capital. Pedang Xia Guhong bergemuruh. Berdiri di udara, dia tampak seperti kaisar surgawi yang berdiri di atas dunia fana, memiliki dominasi dan ketenangan yang tak terkatakan. Pada saat ini, Long Chen menyadari bahwa mereka telah bertarung untuk sementara waktu. Mereka mungkin menyadari bahwa murid mereka telah mati dan ingin membunuh Long Chen, jadi Xia Guhong secara alami melawan mereka. Long Chen, kamu kasar, kembalikan pedang liar dan menara petir surgawiku, atau aku akan membuatmu memohon kematian. Wen Taibei menatap Long Chen dengan marah, matanya merah. Itu adalah harta nasional kekaisaran Valet Thundercelap, tetapi mereka benar-benar jatuh ke tangan Long Chen. Bukan hanya senjata itu, serahkan rune sumberku juga. Di kejauhan, Wen Tianyao memelototi Long Chen, matanya penuh dendam. Lei Linger, kamu tidak membunuhnya. Long Chen terkejut. Lei Linger dengan nada meminta maaf berkata, maaf, kakak Long Chen. Saya merasa kasihan padanya, jadi saya tidak membunuhnya. Lei Linger telah mengambil pedang petir dan menara petir Wen Tianyao. Setelah itu, dia bahkan menyerap rune sumbernya, membuatnya pada dasarnya setengah lumpuh. Pada akhirnya, dia tidak memberinya pukulan mematikan dan membiarkannya pergi. Long Chen tersenyum. Tidak buruk, tidak buruk. Anda memiliki perasaan Anda sendiri sekarang dan memiliki kekuatan untuk menilai benar dan salah untuk diri Anda sendiri. Anda tidak lagi bertindak hanya sesuai dengan kehendak saya. Itu hebat. Aku sangat bangga padamu. Melihat Long Chen tidak menyalahkannya dan benar-benar memujinya, Lei Linger merasa lega. Tak perlu dikatakan bahwa Wen Tianyao yang setengah mati tidak berarti apa-apa bagi Long Chen. Tapi di sisi lain, fakta bahwa Lei Linger sekarang bisa berpikir sendiri membuatnya sangat bahagia. Dia telah tumbuh. Ingin mengambil barang dari tangan Long Chen. Mereka pasti sedang bermimpi. Long Chen sepenuhnya mengabaikan Wen Taibei dan Wen Tianyao. Ekspresinya yang menghina adalah semua jawaban yang mereka butuhkan. Ungkapan ini membuat marah mereka semua karena keturunan atau murid mereka telah dibunuh atau dihantam oleh Long Chen. Xia Guhong, aku, Wen Taibei, akan membunuh binatang kecil ini. Mari kita lihat apakah Anda benar-benar dapat menghentikan saya. Wen Taibei meraung. Tombak petir muncul di tangannya, bergemuruh dengan jelas. Melihat penampilannya yang ganas, Long Chen diam-diam bertanya kepada ahli naga, senior, jika mereka semua menyerangku, bisakah aku menggunakan kuali perunggu untuk membunuh mereka? Saya tidak suka betapa sombongnya mereka bertindak. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3930. Kamu gila, adalah tanggapan ahli naga. Apa, tidak bisakah kuali perunggu menangani mereka? Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan kuali. Tanpa mengaktifkan satu rune, Anda bahkan tidak dapat melepaskan satu jejak pun dari kekuatannya. Selain itu, orang-orang ini adalah 3 tertinggi yang telah memadatkan manifestasi penggabungan 3 bunga surgawi, yang disebut 3 bunga memadatkan puncak. Bahkan di zaman dahulu kala, tokoh-tokoh seperti itu bisa dianggap sebagai pakar top. Anda, anak kecil yang baru saja memasuki alam Raja Abadi, ingin bersaing dengan mereka. Anda tidak dapat membandingkan mereka dengan orang-orang tua di 3000 dunia. Apa menurutmu kolam kecil bisa memelihara ikan paus? Tanya ahli naga. Kurasa tidak, Long Chen mengerti sekarang. Masih ada celah antara dia dan monster tua ini. Dia mampu menyapu musuh-musuhnya di 3000 dunia, tetapi dia tidak bisa melakukan hal yang sama kepada orang-orang tua ini. Karena itu, dia agak tidak senang. Dia merasa seperti baru saja mencapai puncak, tetapi dia hanya harus bertemu dengan orang-orang ini. Dia belum mendapatkan cukup dari perasaan sebelumnya. Bahkan jika kamu bisa menipu salah satu dari mereka sampai mati, apa gunanya? Izinkan saya memberitahu Anda, asal-usul kuali perunggu itu mengejutkan. Anda tidak bisa mengeluarkannya begitu enteng. Ada banyak orang tua di sini. Jika salah satu dari mereka mengenali asal-usul kuali perunggu ini, izinkan saya memberitahu Anda, setiap makhluk hidup di 9 langit dan 10 negeri akan memburu Anda. Apakah itu sesama jenius surgawi atau monster tua yang telah disegel selama puluhan juta tahun, mereka semua akan keluar dengan kekuatan penuh. Ini bukan lelucon. Lindungi dirimu, jangan sampai kepalamu panas dan merusak segalanya, peringatan ahli naga dengan tegas. Hati Long Chen bergetar. Meskipun dia tahu bahwa asal-usul kuali ini luar biasa, dia tidak menyangka akan mencapai sejauh ini. Mempertimbangkan bahwa itu mampu menahan serangan belati hitam, itu harus menjadi sesuatu pada level yang sama. Tapi sepertinya dia masih meremehkannya. Long Chen awalnya berencana menipu Wen Taibei dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan di Long Aotian. Setelah itu, Wen Taibei setidaknya akan terluka parah, dan Long Chen bisa memberinya pukulan mematikan. Tapi sepertinya ini sebenarnya tidak layak di mata ahli naga. Xia Guhong melepaskan 3 tebasan dengan pedangnya, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Jadi ketiga bunga itu melambangkan esensi, ki, dan roh, juga melambangkan darah roh, akar roh, dan tulang roh. Ketika ketiganya bergabung menjadi satu, Anda menjadi satu dengan surga. Jadi, ada perbedaan yang sangat besar bahkan di antara sesama yang mulia, Long Chen menyadari. Dengan setiap gerakan, para ahli ini menyebabkan 10.000 Tao bergemuruh. Mereka mengendalikan hukum langit dan bumi. Setelah mencapai titik mengubah sesuatu yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana, kekuatan mereka terkonsentrasi.
Sementara di permukaan tampaknya kekuatan mereka lebih rendah dari Long Chen dalam pertempuran 3000 dunia, sebenarnya justru sebaliknya. Setiap teknik dipoles dengan sempurna. Tidak ada ledakan besar atau keruntuhan massal di dunia karena kendali mereka telah mencapai puncaknya. Mereka tidak menyia-nyiakan jejak kekuatan mereka. Contohnya adalah serangan Enkuda yang datang secara diam-diam dan tanpa tekanan apapun, namun membuat Long Chen berkeringat dan hampir merenggut nyawanya. Alam pemujaan ilahi ras manusia Anda terbagi menjadi alam surga, bumi, dan fana. Mereka adalah pemuja fana, pemuja bumi, dan pemuja surga, kata ahli naga. Kalau begitu, apakah mereka semua yang mulia surga? Tanya Long Chen. Dia belum pernah mendengar tentang ini. Tidak, mereka semua adalah pemuja bumi. Meskipun mereka telah menggabungkan darah roh, akar roh, dan tulang roh mereka, serta memadatkan ketiga bunga, mereka selangkah lagi dari alam surga Venerate karena mereka belum sepenuhnya menggabungkan ketiga bunga tersebut. Jika ketiganya menjadi satu, ketiga bunga itu akan menjadi satu bunga Grand Dao tiga warna. Itu akan mengembun di atas kepala mereka, dan itu akan menjadi tiga bunga sejati memadatkan puncak. Mereka hanya dapat dihitung sebagai pemuja surga setengah langkah. Tapi setengah langkah terakhir itu sangat sulit. Itu seperti jurang surgawi yang tidak akan pernah dilintasi oleh banyak orang seumur hidup mereka. Setelah mendengarnya, Long Chen terguncang. Jadi alam pemujaan ilahi sebenarnya sangat rumit. Tampaknya yang dia temui di 3000 dunia semuanya adalah yang mulia. Berdasarkan penjelasan ras naga, Earth Venerate setidaknya harus menjadi double supreme dan akan memadatkan dua bunga Grand Dao. Ketika pemikirannya mencapai titik ini, Long Chen menyadari bahwa dia salah. Yang mulia di 3000 dunia belum memadatkan satu pun bunga Grand Dao. Mereka bahkan bukan pemuja bumi. Ketika Long Chen memikirkan hal ini, dia merasa merinding. Alam pemujaan ilahi seperti genangan air yang dalam. Ketika dia keluar dari 3000 dunia, dia berpikir bahwa dia akan dapat menyapu alam yang mulia. Mungkin dia bahkan bisa menimbulkan masalah bagi Dewa Brahma. Sekarang, dia menyadari bahwa dia berpikir terlalu naif. Dewa Brahma telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan pasti telah menjadi pemuja surga. Jika Long Chen mencarinya, itu tidak akan berbeda dengan mengiring dirinya sendiri ke kematiannya. Pada saat ini, angin astral meletus. Leluhur Kunpeng, Wen Taibei, Enkuda, Liao Bencang, dan sesepuh ras Aldevil mulai menyerang Xia Guhong dengan tajam. Tampaknya semua yang sebelumnya baru saja menyelidiki pukulan. Sekarang, mereka benar-benar melepaskan kekuatan ilahi mereka. Saat ketiga bunga di belakang mereka berputar, aura mereka bercampur dengan langit dan bumi. Ledakan, cakar tajam leluhur Kunpeng merobek kekosongan, menutupi seluruh ibu kota surga api Valet. Seolah-olah bahkan bintang-bintang di langit ditekan olehnya. Apakah kamu benar-benar berencana melakukan pertempuran yang menentukan sekarang? Tatapan Xia Guhong langsung menjadi dingin. Long Chen memotong sayap ras Kunpeng saya. Itu adalah penghujatan terbesar bagi ras saya. Serahkan sayapnya, dan aku bisa mengampuni nyawanya. Raung leluhur Kunpeng. Pemenang adalah raja. Karena kamu kalah, kamu seharusnya kehilangan nyawamu. Tapi sekarang Anda ingin mengambil kembali rampasan kemenangan. Apa yang terjadi dengan harga diri ras Kunpengmu? Balas Xia Guhong dengan dingin. Jika itu tanggapanmu, maka jangan berdebat lagi. Kita bisa memutuskan berbagai hal dengan kemampuan kita yang sebenarnya. Nenek moyang Kunpeng mencibir, tidak menunjukkan belas kasihan. Ledakan, pedang Xia Guhong menebas habis-habisan. Tubuh pedang bersinar saat kekuatan ketiga bunga mengalir ke dalamnya. Dengan ledakan yang menggetarkan surga, kekuatan yang sangat besar merobek langit dan bumi, menghancurkan ibu kota surga api Valet yang sangat besar. Itu kemudian mulai tenggelam bersama dengan medan sekitarnya. Long Chen batuk darah. Sebelumnya, Xia Guhong telah melindunginya di domainnya, jadi dia tidak merasakan apa-apa. Tetapi ketika Xia Guhong menerima serangan leluhur Kunpeng, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melindungi Long Chen dari gelombang kejut. Oleh karena itu, ketika Long Chen merasakan gelombang kejut mereka, dia menyadari betapa mengerikannya serangan mereka yang tampaknya biasa. Mati. Dengan Xia Guhong diikat oleh Patriark Kunpeng, Long Chen terungkap. Melihat kesempatan ini, Liao Bencang bergerak menyerang Long Chen. Dalam sekejap, energi iman yang besar mengunci Long Chen. Dia tidak bisa bergerak di dalam ruang beku ini. Penghancuran naga ganda. Dia hampir tidak berhasil membentuk segel tangan, memanggil serangan yang meledak dalam bentuk petir yang berputar dan naga api. Ledakan. Kedua naga itu menabrak Liao Bencang, membuatnya berdarah dan dalam keadaan sengsara. Dia hampir hancur berantakan oleh ledakan itu. Bocah ras manusia, kamu tidak akan mendapat kesempatan untuk tumbuh dewasa. Kamu bisa mati sekarang. Pada saat ini, cakar Dewa Iblis jatuh ke arah Long Chen. Aku tidak peduli lagi. Aku akan menggunakan kuali perunggu. Long Chen meraung ke ahli naga. Dia telah menggunakan kekuatan darah naganya, dan semua kekuatan spiritualnya telah diberikan kepada Lei Linger dan Huo Linger. Jika dia masih tidak menggunakan kuali, dia akan mati. Namun, bahkan sebelum dia bisa memanggil kuali perunggu, teriakan gemilang terdengar seperti tangisan burung phoenix namun juga seperti tangisan naga. Itu kemudian menyebabkan 10.000 tau tunduk sebagai kekuatan ilahi tertinggi turun. Setelah itu, kilatan cahaya pedang membelah udara dan menghancurkan sesepuh iblis itu. Karena kamu ingin bertarung sungguhan, aku, Xia Guhong, akan memberikan apa yang kamu inginkan. Xia Guhong berdiri di depan Long Chen dengan manifestasi burung pipit naga di belakangnya, mengarahkan pedangnya ke lawan-lawannya sambil memancarkan niat membunuh yang membuat mereka bergetar. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3931. Tebasan pedang ini mengguncang langit, cahaya ilahinya menembus semua batasan langit dan bumi bersama dengan monster tua dari ras Aldevil itu. Ketika tiga bunga Grand Dao-nya hancur, dunia bergetar dan pancaran cahaya bersinar, seolah-olah surga berduka atas kematiannya. Pada saat ini, manifestasi Xia Guhong memiliki sosok burung pipit naga di dalamnya. Saat aura kekacauan utama mengalir di dalamnya, itu melepaskan kekuatan ilahi tertinggi, mirip dengan benda suci yang tidak bisa disentuh. Setelah melihat gambar burung pipit naga, para ahli di sekitarnya menjadi pucat, dan tubuh mereka tanpa sadar bergetar. Itu seperti kekuatan tak terlihat yang menekan mereka, mencoba memaksa mereka untuk bersujud ke arah burung pipit naga. Dia masih memiliki esensi jiwa burung pipit naga. Dalam sekejap, Wen Taibei, leluhur ras Kunpeng, Liao Bencang, Enkuda, dan para ahli tua lainnya mundur. Apakah kamu puas sekarang? Meskipun saya tidak lagi memiliki Grand Xia Dragon Sparrow, esensi jiwanya masih bersama saya. Dengan jejak kekuatannya, saya baru saja melepaskan yang pertama dari serangan tiga naga Sparrow. Masih ada dua lagi. Setelah melepaskan kedua serangan itu, aku akan menggunakan kekuatan berkat burung pipit naga dan memasuki kondisi lemah. Jadi, beritahu saya, siapa yang mau menerima dua serangan saya berikutnya? Suara Xia Guhong menggelegar di seluruh langit dan bumi, dipenuhi dengan martabat dan kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi.
Xia Guhong, raja terakhir dari Grand Xia Nation, adalah pemilik benda suci tertinggi, Grand Xia Dragon Sparrow. Selama berkat burung pipit naga masih ada, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Lagi pula, dia masih salah satu ahli terkuat di 9 langit dan 10 negeri saat ini. Saat itu, sesuatu telah terjadi di negara Grand Xia, menyebabkan burung gereja naga Xia Agung menghilang bersama dengan Xia Guhong. Meski begitu, cahaya Xia Guhong begitu kuat bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, legenda tentang dia terus beredar di seluruh dunia. Wen Taibei, leluhur Kunpeng, Liao Bencang, dan yang lainnya sedang menyelidikinya selama ini untuk melihat apakah dia telah kehilangan restu dari Grand Xia Dragon Sparrow. Sekarang setelah dia mengungkapkan manifestasi burung pipit naga, hati mereka bergetar karena kekuatan ilahi itu tidak dapat ditiru. Berkat burung pipit naga masih berada di dalam diri Xia Guhong. Ketika salah satu dari 4 tetua Aldevil dibunuh oleh Xia Guhong, 3 orang yang tersisa ketakutan. Ras iblis mereka secara alami ditekan oleh cahaya ilahi Grand Xia Dragon Sparrow. Itu hanya karena mereka menghindar dengan cepat, jika tidak, serangan mengerikan itu mungkin cukup untuk membunuh mereka berempat secara bersamaan. Selain merasa takut, mereka juga marah. Mereka baru menyadari bahwa Wen Taibei, nenek moyang Kunpeng, Liao Bencang, Enpuda, dan yang lainnya telah menggunakan mereka. Selain Liao Bencang, yang lain memiliki kesempatan untuk menyerang dan membunuh Long Chen, tetapi mereka tidak melakukannya. Hanya tetua yang tidak tahu apa-apa dari ras Aldevil yang secara naluriah menyerang Long Chen. Akibatnya, mereka berhasil memaksakan restu Grand Xia Dragon Sparrow, dengan salah satu dari mereka terbunuh dalam prosesnya. Ras manusia yang jahat, kamu akan membayar untuk ini. Raung salah satu sesepuh ras Aldevil sebelum pergi bersama bangsanya. Tidak diketahui apakah ras manusia jahat yang dia maksud adalah Xia Guhong, Long Chen, atau Wen Taibei dan yang lainnya, atau mungkin semuanya bersama-sama. Mereka menyadari bahwa jika mereka tinggal di sini, akan terlalu berbahaya bagi mereka. Bagaimanapun, ini adalah wilayah umat manusia. Jika mereka ditipu lagi, mereka mungkin akan musnah. Di 3.000 dunia, dari puluhan juta murid ras Aldevil, hanya beberapa ratus yang selamat dan keluar. Jika para tetua ini juga mati, itu benar-benar akan menjadi paku terakhir di peti mati. Mundurnya ras Aldevil membuat Wen Taibei dan yang lainnya berada di posisi yang sulit. Lagi pula, Xia Guhong telah memanggil restu Grand Xia Dragon Sparrow, jelas habis-habisan. Meskipun mereka semua adalah ahli top dengan kartu truf mereka yang kuat, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan bahwa mereka dapat menerima serangan berikutnya dari Xia Guhong. Xia Guhong saat ini tidak terkalahkan dan benar-benar menakutkan. Akibatnya, tidak ada dari mereka yang mau mengambil risiko karena satu kesalahan saja akan merenggut nyawa mereka. Long Chen, serahkan sumber rune Tianyao dan kita masih bisa mendiskusikan ini. Jika tidak, Anda akan menyesali ini, tanya Wen Taibei. Bagaimana mungkin Long Chen tidak melihat bahwa mereka sekarang terlalu takut pada Xia Guhong untuk bertarung? Lalu mereka ingin mengancamnya dalam situasi ini. Dia dengan jijik menjawab, apakah kepalamu penuh omong kosong? Anak bodohmu itu lumpuh, dan kamu berharap aku menyembuhkannya. Pasti ada yang salah dengan kepalamu. Long Chen, serahkan sayap tuer. Taruh syarat apapun yang Anda inginkan, kata leluhur Kunpeng dengan dingin. Setidaknya, dia sedikit lebih pintar. Dia tahu bahwa mencoba mengancam Long Chen tidak ada artinya, jadi dia langsung memberitahu Long Chen untuk mengutip harga untuk membeli kembali sayap kuntu. Long Chen melengkungkan bibirnya. Tidak perlu untuk itu. Saya mengolah warisan ras naga, jadi sudah ditakdirkan bagi saya untuk menjadi musuh bebuyutan dengan ras Kunpeng Anda. Apa menurutmu aku akan mengembalikan sayapnya? Itu adalah rampasan perangku. Saya akan memulai koleksi di masa depan. Anda, leluhur Kunpeng sangat marah. Mengambil sayap kuntu merupakan penghinaan besar bagi ras Kunpeng, sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima. Cukup, tiba-tiba, kuntu muncul. Tak perlu dikatakan bahwa ras Kunpeng benar-benar kuat. Bahkan setelah dipukuli sejauh itu oleh Long Chen dan sayapnya robek, selain wajahnya yang pucat, kuntu terlihat tidak berbeda dari biasanya. Blood-nya bahkan agak dipulihkan. Long Chen, kamu memotong sayapku kali ini, tapi kamu akan menyesalinya di masa depan. Suatu hari nanti, aku akan memenggal kepalamu dan menggunakannya sebagai pispot. Kuntu memelototi Long Chen dengan dingin. Siapa yang tidak tahu bagaimana mengatakan kata-kata jahat? Jika kamu tidak menerima kekalahanmu, ayo bertarung lagi di depan semua orang sekarang agar mereka bisa menjadi saksi. Kata Long Chen dengan jijik. Tunggu saja, aku, Kuntu, bersumpah akan membunuhmu. Baiklah, aku akan menunggumu. Mudah-mudahan, Anda akan membawa sepasang sayap lengkap lainnya, atau saya tidak tahu apa yang akan saya potong lain kali. Kuntu sudah berbalik dan mulai pergi. Tapi ketika dia mendengar kata-kata Long Chen, dia tiba-tiba batuk darah. Kuntu sangat arogan dan ingin tampil tangguh. Sebenarnya, blood-nya belum pulih, dan lukanya masih belum stabil. Dengan demikian, fluktuasi emosinya menyebabkan dia batuk darah. Brat, kamu akan membayar untuk kekurang ajaranmu. Nenek moyang Kunpeng meneriaki Long Chen sebelum pergi bersama rakyatnya. Begitu ras Kunpeng pergi, Wen Taibei, Liao Bencang, Enpuda, dan seterusnya juga ikut pergi. Dari kejauhan, Wen Tianyao membuat gerakan memotong tenggorokan ke Long Chen sebelum pergi. Pada awalnya, Long Chen merasa kasihan pada orang ini, tetapi satu gerakan itu menghancurkan simpati apapun yang dirasakan Long Chen untuknya. Orang ini benar-benar pantas mendapatkan semua yang dia dapatkan. Leilinger, lain kali, pastikan untuk mengajarinya dengan benar bagaimana berperilaku, kata Long Chen. Baiklah, jangan khawatir, lain kali aku tidak akan selemah itu. Berjanji pada Leilinger. Setelah semua musuh pergi, yang tersisa di sini hanyalah ahli manusia. Tapi mereka tidak berani langsung pergi. Mereka takut musuh Xia Guhong masih mengintai. Karena mereka tidak bisa mengalahkan Xia Guhong, mereka mungkin melampiaskan kemarahan mereka pada ahli manusia lainnya. Kakak Guhong, kamu benar-benar luar biasa. Adik laki-laki menangis kagum. Kemuliaanmu seperti sungai yang tak terbatas, tak terputus, dan deras. Hanya pada saat inilah Guoran dan Xia Chen berani keluar. Karena mereka tidak dapat membantu dalam pertarungan itu, mereka tidak ingin membuat Long Chen khawatir dengan menjadi target. Dengan demikian, mereka telah disembunyikan di keramaian. Tapi setelah pertarungan selesai, orang ini Guoran segera menjilati Xia Guhong. Saat ini, Yu Qingxuan juga berjalan mendekat. Melihatnya, Long Chen senang, dan tanpa memikirkannya, memegang tangannya. Sampah kurang ajar, beraninya kamu terang-terangan menghujat sang putri. Tiba-tiba, suara melengking setengah pria setengah wanita terdengar. Ketika wajah Kasim Wei yang tidak disukai muncul, dia juga mengarahkan jarinya ke Long Chen. Persetan, aku sudah menahanmu cukup lama. Long Chen langsung menamparkan wajah Kasim Wei yang tidak berambut. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3932. Long Chen sudah lama menganggap Kasim Wei tidak menyenangkan, tetapi dia menahan diri untuk menghadapi Yu Qingxuan.
Namun, kasing sialan ini harus muncul di depannya seperti ini, mendorong toleransi Long Chen hingga batasnya. Akibatnya, Long Chen langsung menamparnya, meremukkan separuh wajahnya. Seperti kesemek yang dipukuli, Kasing Wei terlempar ke udara dan jatuh ke tanah seperti kodok mati. Tubuhnya hanya tergeletak di sana berkedut karena dia tidak lagi sadar. Long Chen saat ini telah menyerap darah esensi naga leluhur, sehingga tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang bahkan dia sendiri tidak dapat bayangkan. Jika dia tidak memiliki belas kasihan, bahkan jika Kasing Wei berspesialisasi dalam teknik kultivasi lembut dan defensif khusus, tamparan ini masih akan membuatnya hancur berkeping-keping. Orang-orang yang datang bersama Kasing Wei berteriak kaget dan buru-buru memeriksa lukanya. Dengan bantuan mereka, Kasing Wei perlahan sadar kembali. Orang tua berkabut, jika kamu berani berteriak membabi buta di depanku lagi, aku akan memastikan kamu tidak melihat matahari besok, kata Long Chen dengan dingin, menunjuk ke arah Kasing Wei. Orang ini benar-benar memancing kemarahannya. Jika bukan karena Yu Qingxuan, Long Chen pasti akan mengajarinya bagaimana berperilaku. Long Chen, melihat ekspresi gelap Long Chen, Yu Qingxuan takut dia benar-benar akan membunuh Kasing Wei. Meskipun dia juga tidak menyukai pelayan ini, pada akhirnya, Kasing Wei masih menjadi anggota rumah tangga kekaisaran kerajaan burung Vermilion. Tidak baik bagi Long Chen untuk membunuhnya. Yu Qingxuan kemudian menarik Long Chen kembali, membuatnya menenangkan diri. Long Chen sering tersenyum, ekspresi seperti bajingan, tetapi begitu dia marah, dia mampu melakukan hal-hal yang tak terkatakan. Kali ini, di 3000 dunia, Long Chen telah membunuh lebih banyak makhluk hidup daripada yang pernah dilihat Yu Qingxuan seumur hidupnya. Oleh karena itu, dia benar-benar khawatir dengan kemarahan Long Chen. Bagus, tunggu saja. Kasing Wei memegang wajahnya, matanya penuh dendam. Tapi dia tahu bahwa jika dia melawan Long Chen sekarang, dia pasti akan mati. Sebenarnya, Kasing Wei juga bisa dianggap sebagai ahli puncak. Energinya yang lembut dan fleksibel sangat kuat, dan dia juga memiliki indera yang tajam. Untuk kultivasinya, dia bahkan telah memotong tongkat hidupnya. Karena kepercayaan diri ini, sebelum pembukaan 3000 dunia, meskipun dia merasa Long Chen kuat, dia tidak takut padanya. Namun, barusan, tamparan Long Chen telah langsung membuatnya pingsan, membuatnya menyadari bahwa Long Chen saat ini berada pada level yang sama sekali berbeda. Indranya benar-benar gagal menyadarinya sebelumnya. Meskipun dia tidak bisa dianggap sebagai orang bijak, dia tahu lebih baik daripada bertarung ketika ada kemungkinan melawannya, jadi dia tentu saja tidak berani main-main lagi. Silakan dan tunggu. Setelah saya menyelesaikan masalah saya akan pergi ke kerajaan burung Vermilion dan melamar putri kekaisaran Anda. Jika kau punya nyali, coba hentikan aku. Kemudian Anda dapat melihat apakah saya dapat membunuh Anda atau tidak, kata Long Chen dengan dingin. Long Chen benar-benar mengatakan hal seperti itu di depan semua orang, membuat Yu Qingxuan langsung tersipu melihat betapa lugasnya dia. Beri aku waktu untuk menyiapkan hadiah pertunangan. Karena Mengki menyuruhku menikahimu secara terbuka dan megah, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikanku untuk menikahimu, kata Long Chen dengan gagah berani. Siapa Mengki? Kata-kata burung, dengus Kasing Wei. Dalam sekejap, penglihatannya menjadi gelap saat Long Chen menamparkan sisi lain wajahnya, membuatnya terbang lagi. Setelah batuk darah, dia pingsan. Sampah kurang ajar, Anda berani menghujat peri. Apakah nama Mengki adalah sesuatu yang bisa Anda katakan? Cibir Long Chen dengan jijik. Nada suaranya sangat mirip dengan Kasing Wei barusan, menyebabkan Yu Qingxuan menahan tawanya dengan getir. Dia kemudian menegurnya, berhenti main-main. Kekaisaran burung Vermilion saya tidak mungkin menerima Anda jika Anda memiliki temperamen seperti itu. Ayah kekaisaran saya juga bukan orang yang mudah diajak bicara. Tidak ada masalah. Dia masih ayah mertuaku. Sebagai sesama pria, saya yakin kita akan berkomunikasi lebih mudah. Dan bagaimana dengan ibu mertuaku? Apakah ada pantangan yang harus saya ketahui? Long Chen tersenyum pada Yu Qingxuan. Mendengar pertanyaan ini, Yu Qingxuan tersipu sampai ke telinganya. Bagaimana dia seharusnya menanggapi hal seperti itu di depan begitu banyak orang? Dengan ekspresi agak kesal, dia berkata, karena kamu sangat percaya diri dengan kemampuanmu, kamu bisa datang langsung. Apa gunanya mempersiapkan sebelumnya? Saya yakin seorang pahlawan tiada taraf seperti Anda, seseorang yang memusnahkan jutaan dan jutaan ahli di 3000 dunia dengan satu raungan, mampu melakukan apa saja. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi, tetapi Long Chen langsung meraih tangannya. Tepat sebelumnya, dia memiliki penampilan yang benar-benar tak kenal takut dan tidak terkendali. Tapi tiba-tiba, dia menunjukkan penampilan yang menyedihkan, memegang lengan baju Yu Qingxuan dengan kedua tangan seperti bajingan yang telah membuka lembaran baru. Peri, aku salah. Aku baru saja menyombongkan diri, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Saya hanya menyombongkan diri untuk memberi diri saya keberanian untuk melakukannya. Anda juga tahu betapa kecilnya nyali saya. Jika saya tidak melakukan ini, bagaimana saya akan melamar Putri Agung Kerajaan Burung Vermilion? Seorang wanita mulia sepertimu secara alami mulia dan dewasa. Jangan turunkan dirimu ke level anak kecil yang tersesat di dunia ini seperti aku. Tolong, beri saya bimbingan Anda agar saya bisa berjalan di jalan yang terang, dan menerangi lentera yang memandu jalan saya. Mulai sekarang, aku meninggalkan diriku yang dulu. Meski tahu bahwa Long Chen hanya menggodanya, penampilan menyedihkan dan kata-kata tulus itu masih membuat Yu Qingxuan tertawa. Sebenarnya, dia tidak marah. Dia hanya khawatir jika Long Chen datang ke kerajaan burung Vermilion seperti ini, dia akan sedikit menderita. Melihat penampilan pengemis Long Chen yang masih saleh, Yu Qingxuan tidak tahu harus berkata apa padanya. Dia seperti anak kecil yang menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dan dengan tulus meminta maaf. Cukup, jangan main-main seperti sebelumnya, atau Anda akan terdengar sombong. Saya harus kembali ke kerajaan burung Vermilion agar ayah dan ibu kekaisaran saya tidak khawatir. Setelah mengatakan itu, dia semakin tersipu. Dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, dia berkata, kamu, segera datang. Setelah mengatakan itu, Yu Qingxuan bahkan tidak berani melihat Long Chen lagi dan langsung pergi bersama murid-murid kerajaan burung Vermilion. Murid Vermilion Bird Empire sudah lama diberitahu oleh Yu Qingxuan untuk tidak berpartisipasi dalam pertempuran besar. Di 3000 dunia, mereka berada di dalam tanah harta karun yang telah disegel oleh Yu Qingxuan untuk mereka. Dengan demikian, semua murid Vermilion Bird Empire kembali hidup. Beberapa dari mereka diam-diam melambaikan tangan ke Long Chen, berharap dia datang. Beberapa murid wanita cantik bahkan mengedipkan mata padanya seolah-olah memperingatkannya bahwa menikahi putri mereka tidaklah mudah, dan dia harus siap secara mental. Ketika Yu Qingxuan pergi, Long Chen merasa jiwanya telah pergi bersamanya. Setelah itu, ras roh kupu-kupu, ras roh batu, dan beberapa ras lain yang memiliki hubungan persahabatan dengan ras manusia mengucapkan selamat tinggal juga. Long Chen sepertinya menyapa mereka dengan hangat, tetapi sebenarnya, dia bahkan tidak menyadari apa yang dia katakan. Dia baru saja bersatu kembali dengan semua orang ketika mereka tiba-tiba harus berpisah lagi. Akibatnya, dia merasakan kehilangan yang luar biasa.
Baiklah, ayo kembali ke Istana Dewa Anggur. Setelah semua orang mengucapkan selamat tinggal, Xia Guhong membawa Long Chen, Xia Chen, dan Guoran pergi juga. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3933. Kita aman, akhirnya kita aman. Setiap kali saya memejamkan mata, saya masih melihat wajah-wajah menyeramkan itu. Saya pikir saya benar-benar ketakutan di pertempuran terakhir. Apakah saya mungkin menjadi tua? Saat Guoran melangkah melewati gerbang Istana Dewa Anggur, dia langsung pingsan. Merasakan udara damai di sekelilingnya, dia merasa semua energi yang menopang tubuhnya tiba-tiba menghilang. Bahkan ketika Xia Guhong membawa mereka ke sini, Guoran gelisah, takut bertemu setan di tengah perjalanan. Pertempuran terakhir benar-benar mengguncang hati dan jiwanya. Bukan hanya dia, Xia Chen sama seperti dia merasa seluruh tubuhnya akan runtuh. Hatinya yang tegang akhirnya rileks pada saat ini. Kalian telah diserang oleh racun iblis-iblis. Itu sebabnya Anda merasa seperti itu. Itu tidak ada hubungannya dengan nyali, kata Xia Guhong dengan senyum tipis. Racun iblis-iblis, apa itu? Long Chen belum pernah mendengar racun seperti itu. Guoran dan Xia Chen juga kaget dan gugup lagi. Itu adalah sejenis racun spiritual dan juga sejenis racun mayat. Ketika Anda melawan Siang mengorbankan ahli iblis yang tak terhitung jumlahnya untuk membangunkan mayat itu bersama dengan rune iblis-iblis di atasnya. Untungnya, dia tidak tahu cara menggunakannya dengan benar. Itu adalah kemampuan ilahi yang hanya dimiliki oleh kaisar dari ras iblis bersayap. Begitu mereka melepaskannya dengan kekuatan penuh mereka, dengan mempertimbangkan kekuatan spiritual Anda saat ini, Anda akan langsung berubah menjadi orang gila, jelas Xia Guhong. Mendengar ini, Long Chen dan dua lainnya tersentak. Mayat iblis abadi itu sudah cukup menakutkan. Untungnya, bahkan setelah mengorbankan begitu banyak ahli iblis, Siang tidak berhasil mengeluarkan kekuatan penuhnya. Jangan khawatir, dengan kemauanmu, bahkan jika kamu mengabaikannya, itu akan hilang dalam beberapa bulan. Jika ingin sembuh lebih cepat, maka mengonsumsi wine atau makan pil bisa menyembuhkannya hanya dalam beberapa hari. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Xia Guhong sambil tersenyum. Bagus, saya berpikir bahwa hati Dao saya menjadi tidak stabil. Saya pikir saya telah hancur. Guoran menghela nafas lega dan tertawa. Sebenarnya, semua hal memiliki sisi buruk dan sisi baik. Jika kemauan Anda cukup kuat, Anda dapat mengubah racun ini menjadi ujian mental untuk diri Anda sendiri. Gunakan kemauan Anda untuk menolaknya, dan itu akan sangat bermanfaat. Itu akan merangsang pertumbuhan kekuatan spiritualmu sampai racunnya hilang, kata Xia Guhong. Mendengar itu, Long Chen langsung merasa nyaman. Semua prajurit Dragon Blood memiliki tekad tingkat atas, jadi mereka tidak takut dengan korosi semacam ini. Satu-satunya yang rentan terhadap hal seperti itu ada di sampingnya. Hehe, aku merasa kekuatan spiritualku sudah cukup. Saya tidak membutuhkan percobaan seperti itu. Saya pikir saya harus fokus pada menempa baju besi dan senjata baru untuk Dragon Blood Legion. Waktu saya sangat terbatas, bukankah begitu, bos? Guoran tersenyum pada Long Chen. Long Chen melengkungkan bibirnya. Orang ini selalu memiliki sifat malas, selalu lari atau bersembunyi dari hal-hal yang menyusahkan. Tapi dia juga punya alasan yang sah kali ini, jadi Long Chen tidak bisa memaksanya. Di 3000 dunia, Legiun Dragon Blood telah menunjukkan kekuatan tempur mereka yang mengerikan, tetapi kelemahan utama mereka juga terlihat jelas. Itu adalah kurangnya senjata yang cocok. Jika mereka masing-masing memiliki senjata yang cocok, maka dengan dukungan darah naga, kekuatan yang dapat mereka keluarkan dalam formasi mereka akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Apalagi jenius surgawi biasa, bahkan ahli puncak seperti Siang, Yin Changsheng, Wen Tianyao, dan sejenisnya akan dihentikan oleh formasi mereka jika mereka memiliki senjata yang sesuai. Mereka bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Selanjutnya, ketika Dragon Blood Legion bersatu kembali kali ini, mereka dipaksa membentuk formasi kecil. Meskipun kerjasama mereka masih bagus, itu sangat berbeda dari formasi sempurna yang mereka gunakan di benua surga bela diri. Jika masalah dengan formasi dan senjata diselesaikan, Long Chen yakin bahwa bahkan tanpa dia, saudara laki-lakinya akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghapus semua musuh mereka kali ini. Kakak Guhong, berapa banyak alam rahasia yang dibuka kali ini? Bukan hanya 3000 dunia, kan? Tanya Long Chen tiba-tiba. Di 3000 dunia, Long Chen hanya memiliki kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan sederhana. Dari Bai Xiaoli, dia belajar tentang situasi di Akademi Cakrawala Tinggi. Selain Bai Sishi, Bai Xiaoli, King Feng, dan Qiyu, murid lain dari Akademi Cakrawala Tinggi belum memasuki 3000 dunia. Mereka telah pergi ke alam rahasia lain yang disebut dunia asal surgawi. Dikatakan bahwa kali ini, mereka pergi ke dunia rahasia yang berbeda karena perintah dekan. Long Chen telah mendengar tentang dunia asal surgawi dari Long Aotian. Long Aotian senang bahwa dia tidak pergi ke dunia asal surgawi dan malah memilih untuk datang ke 3000 dunia. Tentu saja, Long Chen juga senang bahwa Long Aotian telah memilih untuk pergi ke 3000 dunia, atau upaya Luo Zichuan akan sia-sia. Sebenarnya banyak yang buka kali ini. Ada dunia asal surgawi, danau surgawi 5 warna, pulau tanpa puncak, alam abadi Jiuli Xia Guhong mendaftar lusinan nama sebelum berkata, namun, seseorang tidak dapat menginjakkan kaki di dua jalur yang berbeda. Violet Flame Heaven Capital adalah pembukaan terdekat saat itu, dan saya hanya dapat menjamin keselamatan Anda di wilayah ini. Jadi, saya membantu Anda memilih 3000 dunia. Anda tidak akan menyalahkan saya, bukan? Tentu saja tidak. Saya sangat berterima kasih. Kakak laki-laki mendapat untung besar di 3000 dunia, tawa Long Chen. Dia tentu saja tidak akan menyalahkan Xia Guhong. Pertama, tanpa menghitung skala terbalik naga leluhur, hanya kuali perunggu saja sudah menjadi harta yang benar-benar tak ternilai, sesuatu yang bahkan menyebabkan ahli naga misterius itu dipindahkan. Selanjutnya, dia juga mendapatkan pohon bulan dan pohon fusang, serta mayat kuat yang tak terhitung jumlahnya. Setiap satu dari hal-hal itu akan membuat perjalanan itu sepadan. Adapun Xia Chen dan Guoran, mereka telah memperoleh banyak bahan dan rune untuk seni tempa dan prasasti mereka. Secara keseluruhan, mereka semua mendapat untung. Saat Xia Guhong menjelaskan banyak hal, mereka bertiga mengetahui bahwa perubahan di dunia tidak terkonsentrasi hanya di satu tempat. Semua jenis tanah takdir khusus telah dibuka sekaligus, dan beberapa sekte yang kuat akan memutuskan kemana harus mengirim murid mereka berdasarkan bakat unik mereka. Long Chen tersenyum. Ini adalah perkiraan berdasarkan risiko dan kemungkinan keuntungan. Tidak ada keuntungan tanpa risiko. Karena semakin besar keuntungan, semakin besar risikonya. Sangat disayangkan bagi mereka yang datang ke 3000 dunia. Jika mereka tidak mengarahkan pandangan mereka pada skala naga Long Chen, mereka tidak akan mati. Tapi manusia benar-benar rela mati demi harta. Keserakahan membuat orang gila dan kehilangan akal. Ketika mereka kembali ke Istana Dewa Anggur, Guoran tanpa malu-malu mencari senior dari Istana Dewa Anggur untuk sebotol anggur pengusir racun untuk menghilangkan racun spiritualnya. Adapun Xia Chen, dia memilih menggunakan racun ini untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya sendiri.
Lagi pula, seorang master jimat membutuhkan kekuatan spiritual yang kuat sebagai fondasinya, jadi dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan tempering yang bagus. Mereka bertiga langsung pergi ke pengasingan. 3 hari kemudian, Long Chen telah pulih sepenuhnya. Saat pikirannya turun ke ruang kekacauan utama, dia tersenyum. Hehe, biarkan aku menilai kentunganku kali ini. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3934. Pada saat ini, mayat biasa yang diperoleh Long Chen dari makam surgawi telah sepenuhnya dimakan oleh jiwa hitam. Sebelum pertarungan terakhir, dia telah mengesampingkan mayat abadi yang kuat dan membiarkan tanah hitam menyerap mayat biasa dari makam surgawi, serta makhluk hidup yang telah dibunuh Luo Zichuan di ruang misterius itu. Saat itu, dia memiliki terlalu banyak mayat, jadi setelah memasukkan yang biasa, dia tidak memperhatikan ruang kekacauan utama. Juga, selama pertarungan memperebutkan sisik naga, dia tidak punya waktu untuk melihat ke dalam. Sekarang, dia melihat bahwa semua mayat yang dia timbunkan ke tanah hitam telah dimakan. Yang terpenting, pohon bulan dan fusang yang pendek sekarang tingginya 30.000 meter. Menurut alasannya, ini akan membuat mereka menjulang tinggi. Tapi mereka masih dalam bentuk pucuk lunak, seolah-olah tusukan sekecil apapun akan menyebabkan getahnya keluar. Di bawah kulit kayu, ada kemungkinan untuk melihat cairan mengalir di dalamnya, tampak seperti meridian seseorang. Energi perlahan mengalir di dalam pohon-pohon tembus pandang ini. Meski mereka masih dalam bentuk muda, api di sekitar mereka sudah mengeluarkan tekanan yang kuat. Kekuatan ini hanya melilit cabang tanpa menyebar lebih jauh. Itu adalah api bulan dan api matahari, api inti dari pohon bulan dan pohon fusang. Long Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak jauh dari mereka, Huo Linger perlahan menyerap energi api dari pohon fusang. Setelah melepaskan penghancuran naga ganda, Huo Linger dan Lei Linger benar-benar berhasil memaksa mundur Liao Bencang dalam keadaan tiga bunga, hampir membunuhnya. Dari sini, bisa dilihat betapa menakutkannya kekuatan mereka. Namun, saat itu, keduanya tidak menahan diri dan melepaskan semua kekuatan mereka dalam satu pukulan. Setelah itu, mereka jatuh pingsan. Yang mengejutkan Long Chen, Huo Linger telah memulihkan sebagian besar energinya hanya dalam setengah hari saat dia menyerap kekuatan api matahari dan api bulan, menyebabkan kecepatan pemulihannya menjadi luar biasa. Di sisi lain, Lei Linger saat ini masih berupa gumpalan petir, bahkan tidak bisa mengambil bentuk naganya. Dia akan membutuhkan waktu untuk pulih. Long Chen tidak bisa menahan desahan emosional. Energi dari 3.000 pohon bulan dan pohon fusang semuanya untuk diserap Huo Linger. Dia adalah pemimpin geng di wilayah ini. Dengan kecepatannya saat ini, dia akan pulih sepenuhnya hanya dalam beberapa jam dan mampu membantunya bertarung segera. Namun, Lei Linger sebenarnya melakukannya dengan cukup baik untuk dirinya sendiri. Dia memiliki menara petir di sampingnya, dan pedang petir berputar di sekelilingnya sebagai perlindungan. Mereka sepertinya menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk membantu pemulihan Lei Linger. Kedua senjata dewa petir ini sebenarnya memberontak melawan Wen Tianyao, tetapi mereka sangat setia dan mengabdi pada Lei Linger, mengorbankan energi inti mereka sendiri untuk membantunya menyembuhkan. Hal seperti itu jarang terlihat di antara senjata dewa. Aku ingin tahu apakah Valet Thunderclap Empire memiliki lebih banyak harta. Jika saya bisa mendapatkan lebih banyak senjata petir untuk Lei Linger, itu bagus. Long Chen tiba-tiba berpikir. Tampaknya dia perlu mencari kesempatan untuk berjalan-jalan di perbendaharaan Valet Thunderclap Empire. Jika tidak, dengan dukungan pohon bulan dan pohon fusang, Huo Linger akan tumbuh semakin kuat bersama mereka, dan Lei Linger akan tertinggal. Jika itu terjadi, keduanya tidak akan bisa melepaskan penghancuran naga ganda. Akibatnya, Long Chen tidak akan bisa menggunakan Lightning Flames for the Heavens. Wen Tianyao dan Wen Taibei yang menyedihkan bahkan belum menemukan Long Chen untuk membalas dendam ketika Long Chen sudah mulai menjadikan mereka targetnya. Long Chen sekarang berbalik menuju wilayah inti. Pohon dao surgawi sama seperti sebelumnya. Dia telah memetik cukup banyak buahnya, tetapi masih banyak yang tersisa. Sedangkan untuk pohon kaca berwarna 7 harta karun, terus-menerus mengeluarkan kabut abadi 7 warna. Berdiri di dalam kabut ini, pikiran Long Chen langsung disegarkan. Keletihan apapun yang dia miliki terhapus, dan dia memasuki kondisi semangat kosong. Pohon kaca berwarna 7 harta karun memiliki energi kehidupan yang sangat besar, tetapi energi kehidupan ini tidak meninggalkan tubuhnya, hanya miliknya. Itu seperti mengungkapkan semacam hukum yang menjadikannya dunianya sendiri. Pohon kaca berwarna 7 harta karun telah tumbuh pesat dan mengumpulkan kekuatannya. Xia Chen dan Guo Ran seharusnya bisa menggunakannya, gumam Long Chen. Long Chen tahu sangat sedikit tentang pohon kaca berwarna 7 harta karun. Ketika memasuki ruang kekacauan utama, itu benar-benar menyaingi pohon dao surgawi, membelah tanahnya hingga wilayah mereka berbentuk diagram taiji ikan ganda. Pohon dao surgawi menempati ikan hitam, sedangkan pohon kaca berwarna 7 harta karun memiliki ikan putih. Dengan demikian, Long Chen selalu merasa bahwa pohon kaca berwarna 7 harta karun memiliki latar belakang yang menakjubkan. Selain itu, ada sedikit pun aura suci yang keluar darinya. Setiap saat, cahaya ilahi dan kabut abadi mengalir di sekitarnya, membuatnya tampak sangat kuat. Namun, aura suci itu masih sangat lemah, seolah belum tumbuh sama sekali. Setelah menatapnya lama, Long Chen menyerah untuk mencari tahu apapun tentang pohon kaca berwarna 7 harta karun. Dia mengembalikan perhatiannya ke pohon bulan dan pohon fusang. Merasakan energi kehidupan tak berujung di dalam diri mereka dan energi api yang menakutkan, Long Chen tersenyum. Meskipun mereka masih merupakan tunas yang lembut, mereka memiliki kekuatan yang melebihi pohon ilahi fondasi kayu yang sudah dewasa. Meskipun jumlahnya lebih kecil, kualitas mereka yang luar biasa lebih dari cukup untuk mengimbangi kekurangan tersebut. Yang terpenting, mereka masih memiliki ruang tak terbatas untuk tumbuh. Selama Long Chen terus memberi mereka lebih banyak nutrisi, mereka akan terus tumbuh. Maka Long Chen akan memiliki tubuh yang abadi. Sayang sekali, aku seharusnya tidak meraung di 3.000 dunia. Bahkan jika saya harus mengaum, saya seharusnya menahan diri. Menghancurkan roh Yuan mereka baik-baik saja, tapi aku seharusnya menjaga tubuh mereka tetap utuh. Aku masih terlalu kekanak-kanakan. Long Chen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Jika dia bisa menarik mayat jutaan dan jutaan ahli, pohon bulan dan pohon fusang pasti akan tumbuh lebih cepat. Long Chen sekarang melihat mayat raksasa yang telah dia lemparkan ke sisi tanah hitam. Ini adalah mayat kuat yang dia lemparkan di awal. Dia telah menemukan bahwa mayat pada tingkat ini terlalu kuat, sampai-sampai tanah hitam mengalami kesulitan besar untuk membusuknya. Oleh karena itu, dia telah melemparkannya ke samping dan melemparkan mayat yang lebih lemah untuk membusuk. Long Chen tidak terburu-buru untuk menyingkirkan mayat yang kuat ini. Setelah membunuh Siang, dia memiliki pemahaman yang lebih besar tentang betapa mengerikannya mayat-mayat ini. Mayat-mayat ini memiliki banyak rune pada mereka. Itu adalah rune yang berasal dari zaman dahulu kala dan memiliki beberapa nilai penelitian. Mungkin mereka tidak berguna baginya, tapi mereka bisa menguntungkan Guo Ran dan Xia Chen, terutama Xia Chen.
Setelah pikirannya keluar dari ruang kekacauan utama, ia memasuki lautan pikirannya. Kuali perunggu itu hanya mengambang di sana tanpa suara dan tanpa gerak. Setelah menerima Long Chen sebagai tuannya, itu tidak berubah sedikit pun. Ada kata-kata di atasnya. Long Chen melihatnya dengan cermat dan tiba-tiba menyadari bahwa ada karakter yang diukir di dalam kuali. Namun, mereka ditutupi lapisan yang tampak seperti karat. Long Chen hendak merobohkan sebagian dari karat itu ketika ahli naga memberinya peringatan keras. Jangan ikut campur, atau kamu akan mati tanpa keraguan dalam kesengsaraan surgawi berikutnya. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3935. Tangan Long Chen hendak menyentuh karat, tetapi ketika dia mendengar peringatan ahli naga, dia menarik tangannya kembali seperti baru saja tersengat listrik. Kamu tidak pernah belajar pelajaranmu. Saya sudah memberitahu Anda bahwa asal-muasal kuali ini terlalu bagus untuk Anda selidiki, kata ahli naga dengan kesal. Tapi aku menghabiskan begitu banyak usaha untuk mendapatkannya. Itu harus membantuku setidaknya sedikit, Long Chen berdalih. Tolong kamu, Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyentuhnya sekarang. Karat itu menutupi rune dao surgawi dari era kekacauan utama. Jika karat itu jatuh, hanya dengan melihatnya saja akan menyebabkannya muncul pada kesengsaraan surgawi Anda berikutnya. Dengan kekuatan Anda saat ini, apa yang akan Anda gunakan untuk melawannya? Bahkan 1000 nyawa tidak akan cukup, mengamuk ahli naga. Baik, aku salah. Long Chen berhenti berdebat dan dengan patuh menerima kesalahannya. Sebenarnya, dia sangat ingin tahu tentang kuali ini dan masih memikirkan bagaimana dia bisa belajar lebih banyak tentangnya. Pakar naga mengatakan bahwa itu sangat menakutkan tetapi tidak menyebutkan apapun tentang asal-usulnya yang sebenarnya. Karena itu, Long Chen merasa gatal. Setiap orang memiliki rasa ingin tahu, dan semakin kuat orang tersebut, semakin kuat keinginannya untuk mengetahui berbagai hal. Long Chen tidak terkecuali untuk ini. Aku sudah memberitahumu, asal-usul kuali perunggu sangat besar, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda kendalikan saat ini. Ketika basis kultivasi Anda mencapai tingkat itu, secara alami akan menjangkau Anda. Anda memiliki banyak rahasia pada Anda, jadi jangan pedulikan yang ini. Bagaimanapun, jangan menyentuhnya dan jangan membukanya, peringatan ahli naga. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Long Chen memasang penampilan yang sangat patuh sebelum berkata, Senior, terakhir kali, sisik nagamu memiliki 8 rune. Saya hanya belajar 3. Bisakah Anda memberikan yang lain kepada saya sekarang? Long Chen telah menyalakan 5 rune selama pertempuran itu untuk menyerap ketiga rune dengan cepat. Ketiga rune itu adalah raungan naga di surga, cakar pembakaran naga awan, dan ekor pendulum naga ilahi. Ketiga gerakan itu sangat menakutkan. Dengan menggunakan mereka, Long Chen telah meledakkan musuh-musuhnya. Perasaan menyegarkan itu adalah sesuatu yang akan tetap bersamanya selama sisa hidupnya. Jika dia bisa mempelajari kedelapannya, maka Long Chen bertanya-tanya apakah dia akan memenuhi syarat untuk menantang Yang Mulia Dewa Tiga Bunga. Menyerahlah. Anda bukan anggota sejati ras naga, dan darah esensi Anda terbatas. Bahkan jika kedelapan ditransmisikan kepada Anda hanya akan dapat melepaskan 3. Selanjutnya, setelah setiap kemajuan, ras naga saya menyegel kemampuan ilahi mereka ke dalam skala terbalik untuk mendapatkan awal yang baru untuk kemampuan ilahi yang baru. Karena saya bahkan tidak ingat kemampuan ilahi apa yang ada dalam skala terbalik itu, tidak ada cara bagi saya untuk mengajarkannya kepada Anda, kata ahli naga. Oh, Long Chen tidak bisa menahan sedikit kekecewaan. Meskipun ahli naga menutupi penghinaan ini, Long Chen dapat mengatakan bahwa dia masih manusia, dan kekuatannya tidak dapat mencapai tingkat yang sama dengan ras naga sejati. Dibandingkan mereka, masih ada perbedaan, dan berdasarkan nadanya, perbedaan itu tidak kecil. Itu membuat Long Chen merasa kehilangan. Tidak ada cara baginya untuk membayangkan kekuatan naga leluhur. Sepertinya celah ini bukan sesuatu yang bisa dia ganti. Seolah melihat kekecewaan Long Chen, suara ahli naga itu sedikit melunak. Kamu anak bodoh, apa yang membuatmu sedih? Kekuatan tubuh fisikmu tidak hanya meningkat dengan darah esensiku. Apakah Anda lupa apa yayasan Anda? Seni tubuh hegemon bintang 9. Long Chen langsung direvitalisasi. Itu benar, dia mengembangkan seni tubuh hegemon bintang 9. Bisakah dia menggabungkan kekuatan darah naganya dengan 9 bintang? Ini langsung mengingatkan Long Chen pada yayasannya. Kekuatan darah naga hampir membuatnya melupakannya. Long Chen merasa malu di dalam. Darah esensi naga leluhur telah memberinya begitu banyak kekuatan sehingga dia hanya fokus pada kemampuan ilahi ras naga. Meskipun ras naga sangat kuat, seni tubuh hegemon bintang 9 juga merupakan teknik kultivasi yang sangat menakutkan. Saat ini, dia masih meraba-raba secara membabi buta dengan teknik ini dan telah mendapatkan begitu banyak kekuatan. Pertama, tanpa menghitung kekuatan 9 bintang, ada juga kekuatan bintang di atas langit. Saat ini, dia hanya mampu menarik kekuatan 999 dari mereka. Tapi kekuatan macam apa yang akan dia miliki jika dia menarik 9.000? Bagaimana dengan 108.000? Terima kasih banyak atas pengingatnya, senior. Long Chen dengan tulus mengucapkan terima kasih. Pakar naga berkata, ingat, fondasi Anda adalah seni tubuh hegemon bintang 9, yang kekuatannya di luar imajinasi Anda. Karena Anda telah menempuh jalan baru Anda sendiri, begitu Anda berhasil, kekuatannya pasti akan lebih besar dari yang asli. Long Chen mengangguk. Junior mengerti. Saya akan terus menguji jalur 9 bintang saya. Tidak ada terburu-buru sekarang. Anda baru saja mendapatkan darah naga saya, dan itu masih belum sepenuhnya menyatu dengan Anda. Untuk beberapa saat berikutnya, Anda harus fokus untuk menggabungkannya. Setelah Anda sepenuhnya dapat menarik kembali aura darah naga saya, Anda akan mencapai penguasaan penuh. Mencabutnya sepenuhnya. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Long Chen terkejut. Saat ini, darah naga melonjak melalui tubuhnya di luar kendalinya, menyebabkan ki darahnya mengamuk seperti api yang membakar. Tingkat kontrol yang mengerikan apa yang diperlukan untuk menarik sepenuhnya kekuatan yang begitu menakutkan. Anda harus membuatnya mungkin. Anda harus sepenuhnya mengendalikan segalanya. Kalau tidak, jika kekuatan darah naga Anda terlalu kuat, itu akan membuat Anda kewalahan, tuan rumah. Kekuatan 9 bintang Anda, energi astral Anda, kekuatan petir Anda, energi api Anda, dan bahkan seni murid Anda semuanya akan terpengaruh. Jika berlanjut dalam waktu lama, itu akan menunda kecepatan kultivasi Anda. Saat ini, Anda baru saja memasuki alam Raja Abadi dan telah bergabung dengan darah esensi Raja Naga saya. Dalam hal ranah, itu adalah pasangan yang sempurna. Jika Anda tidak dapat mengendalikan kekuatan tubuh fisik Anda, basis kultivasi Anda pasti akan mandek. Di alam Raja Naga, semakin besar kekuatanmu, semakin sedikit aura darah naga yang bocor. Jadi, itu pasti sama di alam Raja Abadi. Esensi, ki, dan semangat Anda harus seimbang untuk maju. Ki Anda sangat kuat, dan bahkan tidak perlu mengatakan apapun tentang semangatmu. Dengan demikian, Anda tidak perlu mengolahnya di alam Raja Abadi. Anda hanya perlu mengolah kekuatan tubuh fisik Anda.
Dengan kata lain, di alam Raja Abadi saya, yang harus saya lakukan hanyalah bergabung dengan energi darah naga dan hanya itu. Long Chen sangat terkejut. Jika itu masalahnya, itu akan jauh lebih mudah. Maka dia tidak perlu mengkonsumsi pil sampai dia ingin muntah. Selama kamu bisa mengendalikan kekuatan darah nagaku, pada dasarnya kamu bisa melewati tahap awal dan pertengahan dari alam Raja Abadi. Sedangkan untuk tahap akhir, Anda juga akan membutuhkan kekuatan 9 bintang Anda. Namun, pada tahap surga ke-9, Anda akan mulai perlu menggabungkan kekuatan 9 bintang dengan darah naga untuk menerobos. Itu akan menjadi waktu yang paling sulit. Ini juga akan menjadi ujian, apakah Anda dapat merintis jalan baru di jalan 9 bintang atau tidak, kata pakar naga itu. Long Chen langsung mengerti. Setelah Heaven Stage ke-9, dia harus memadatkan armor pertempuran bintang 7 yang baru. Seven Star Battle Armor miliknya saat ini hanyalah Seven Star Battle Armor yang paling dasar. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus mengubahnya seperti bagaimana dia mengubah armor pertempuran bintang 6. Hehe, kalau begitu masih ada sedikit waktu. Kebetulan saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan sebelumnya. Long Chen langsung memikirkan ekspresi manis Yu Qingxuan sebelum dia pergi, membuatnya tersenyum penuh semangat. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3936. Long Chen kemudian memanggil Guoran dan Xia Chen. Setelah menemukan tempat terpencil di luar Istana Dewa Anggur, Long Chen kemudian mengeluarkan mayat-mayat itu. Istana Dewa Anggur adalah tanah suci, dan Long Chen merasa ingin mengeluarkan mayat di sana, bahkan jika itu berada di ruang kultivasi pengasingan, akan menjadi semacam penistaan ke Istana Dewa Anggur. Setelah dia mengeluarkan mayat-mayat itu, Guoran dan Xia Chen mulai merekam rune pada mereka. Rune itu hampir tidak mungkin ditemukan di era saat ini, jadi setiap rune memiliki nilai penelitian yang bagus. Mereka berdua menghabiskan 3 hari menyalin semuanya. Setelah itu, Long Chen melemparkan mayat-mayat itu kembali ke ruang kekacauan utama. Dia menyimpannya di tanah hitam, membiarkannya perlahan menyerapnya. Ketika mereka bertiga kembali ke Istana Dewa Anggur, Long Chen memanggil pohon kaca berwarna 7 harta karun, dan mereka berdua mulai mempelajari rune ini di bawah cahayanya. Pikiran mereka 100 kali lebih jernih dari biasanya di bawah pengaruhnya. Saat mereka dengan gila-gilaan mempelajari semua rune, mereka memilih yang paling berharga. Beberapa dari mereka berasal dari tubuh mayat, tetapi beberapa juga berasal dari senjata mereka atau bahkan dari tanah di sekitar makam surgawi. Mereka berdua membuat banyak anotasi kecil saat mereka bekerja, takut mereka tidak akan lagi memahami rune ini setelah cahaya pohon kaca berwarna 7 harta karun memudar. Setelah 7 hari, mereka bertujuh telah memilih ratusan rune dan mempelajarinya secara intensif. Meskipun itu hanya sebagian kecil dari ratusan ribu rune yang telah mereka rekam, ini adalah yang terbaik. Hanya memahami semua rune pilihan ini akan memakan waktu. Meskipun mereka memiliki pemahaman umum tentang mereka sekarang, mengaktifkan dan menggunakannya akan membutuhkan pengujian dan analisis yang lama. Bagaimanapun, rune abadi ini dapat dianggap sebagai warisan ilahi dari zaman dahulu kala, jadi satu rune abadi yang lengkap memiliki nilai yang tak terhitung. Dapat dikatakan bahwa Xia Chen dan Guoran mendapat untung besar. 7 hari kemudian, Long Chen menyingkirkan pohon kaca berwarna 7 harta karun dan memberitahu mereka, saya akan pergi ke kerajaan burung Vermilion. Apakah kalian berdua tinggal di Istana Dewa Anggur atau ikut denganku? Bos, kamu akan melamar kakak perempuan Qingxuan, jadi kami tidak akan mengganggumu. Xia Chen dan saya telah mendiskusikannya. Saat ini, kami hanya memiliki rencana dasar untuk armor pertempuran tanda naga dan pedang pertempuran tanda naga. Kita perlu menguji detailnya secara perlahan. Jadi, saya berpikir untuk mengumpulkan prajurit Dragon Blood di Violet Flame Heaven. Hanya sekali mereka benar-benar memakainya kita akan tahu seberapa efektif itu. Terakhir kali, saya merekam di mana masing-masing dari mereka berada. Violet Flame Heaven memiliki 360 dari mereka, jadi saya ingin mengumpulkannya terlebih dahulu. Kemudian kami akan mendasarkan Dragon Mark Battle Armor dan Dragon Mark Battle Swords pada kebutuhan mereka. Jika mereka dapat menggunakannya, maka yang lain juga seharusnya tidak memiliki masalah dengan mereka, kata Guoran. Long Chen mengangguk. Kalau begitu aku akan menyusahkanmu. Jangan lupa untuk bertanya apakah ada prajurit Dragon Blood lain yang tidak memasuki 3000 dunia. Jika Anda dapat menemukannya, kumpulkan semuanya. Petik 2. Hanya 2700 prajurit Dragon Blood yang telah berkumpul di 3000 dunia, yang berarti masih banyak lagi yang belum masuk. Lagi pula, tidak ada satupun anggota korps penyembuh yang hadir. Tanpa prajurit penyembuh, Legiun Dragon Blood hanyalah pedang tajam tanpa kelenturan, mudah dihancurkan. Itu bukanlah keadaan yang cocok untuk pertempuran jangka panjang. Terakhir kali, jika mereka memiliki prajurit penyembuhan, mereka tidak perlu khawatir terluka, dan tanpa keraguan itu, kekuatan tempur mereka akan jauh lebih besar. Karena Xia Chen dan Guoran akan mencari prajurit Dragon Blood yang tersebar di seluruh Violet Flame Heaven, maka mereka mungkin juga menghabiskan sedikit lebih banyak upaya untuk mencari seluruh tempat untuk beberapa prajurit Dragon Blood lain yang belum ada di 3000 dunia. Tidak ada masalah bagi kami. Bos, kaulah yang bermasalah, tawa Guoran. Dia menepuk dadanya dengan percaya diri, menunjukkan untuk menyerahkan masalah ini padanya. Bagaimana saya dalam masalah? Tanya Long Chen, tertawa tanpa sadar. Kali ini, dia akan menikahi Yu Qingxuan secara terbuka dan benar. Terus terang, dia menjemput seorang gadis. Hahaha, Guoran dan Xia Chen tertawa. Xia Chen berkata, pasti akan ada masalah. Sejarah Vermilion Bird Empire sangat besar, dan warisan mereka sangat mengejutkan. Kakak perempuan Qingxuan adalah putri kekaisaran mereka, jadi di dalam nadinya mengalir garis keturunan Jiuli yang mulia. Bos, jika Anda ingin mengejarnya, tidak sesederhana itu. Selain itu, Anda telah menyinggung perasaan Kasim Wei. Bahkan sebelum Anda sampai ke Vermilion Bird Empire, Anda mungkin harus menghadapi segala macam masalah. Cih, ini bukan apa-apa bagi bosmu. Saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi bos Anda sangat percaya diri dalam hal menjemput perempuan. Adapun Kasim Wei itu, dia tidak lebih dari badut yang melompat-lompat. Dia bahkan tidak layak disebut. Long Chen hanya tersenyum, sama sekali tidak mengkhawatirkan Kasim Wei. Setelah Mengki memberinya anggukan persetujuan, Long Chen merasa seperti telah menerima dekrit suci dari permaisuri sendiri. Dia sekarang dalam perintah kekaisaran untuk menjemput seorang gadis. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mengejar Yu Qingxuan secara terbuka. Xia Chen dan Guoran bahkan lebih belak-belakan daripada Long Chen. Setelah berbicara, mereka langsung meninggalkan Istana Dewa Anggur, menyerahkannya kepada Long Chen untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Xia Guhong. Kamu ingin pergi ke kerajaan burung Vermilion. Sudahkah Anda menyiapkan hadiah pertunangan? Xia Guhong memandang Long Chen dengan aneh. Dia mengira Long Chen akan berusaha keras untuk mendapatkan hadiah pertunangan. Bagaimana saya punya waktu untuk mendapatkan hadiah pertunangan? Bukankah aku hadiah pertunangan terbaik yang pernah ada? Long Chen tertawa. Xia Guhong juga tertawa. Anak kecil, kulitmu benar-benar tebal.
Pergi dengan tangan kosong tidak sopan. Untungnya, saya sudah menyiapkan hadiah kecil untuk Anda. Berikut adalah 10 kendi anggur sorghum api darah kelas atas. Ini adalah anggur favorit Kaisar Kerajaan Burung Vermilion, Yu Xiaoyun. Selanjutnya, anggur ini dibagi menjadi 9 tingkat, dan dia hanya meminum tingkat ketiga. Meski begitu, dia memujinya sebagai anggur ilahi. Anda pernah minum di kelas 7 sebelumnya, dan ini adalah kelas 9, kelas atas. Minuman ilahi khusus magang saudara laki-laki Lisi yang tak tertandingi dimulai 8.000 tahun yang lalu. Saat ini, hanya ada 12 kendi. Membuat lebih banyak akan membutuhkan sorghum api darah untuk matang sepenuhnya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan 10.000 tahun dari sekarang. Jadi, 10 kendi anggur sorghum api darah ini sangat berharga. Saya telah memberitahu saudara magang senior Lisi tentang masalah Anda, dan dia tidak ragu untuk mengeluarkan 10 kendi ini. Anda harus mengingat bantuan ini. Long Chen sangat tersentuh. Lisi senior ini adalah seseorang yang pernah dia temui sebelumnya. Dia adalah pembudidaya api yang menakutkan. Meskipun Long Chen tidak dapat melihat melalui basis kultivasinya, dan dia sangat rendah hati, anggurnya panas dan kuat. Satu tegukan bisa membuat seseorang jatuh pingsan selama berhari-hari. Ketika Long Chen meminum anggurnya, dia akhirnya tidak sadarkan diri selama 3 hari. Semua senior Istana Dewa Anggur memperlakukannya dengan sangat baik. Akibatnya, Long Chen dengan hormat menerima anggur dan menyimpannya dengan sungguh-sungguh. Ketika saatnya tiba, kita akan lihat. Jika suasana hatinya tidak baik, akan sia-sia memberinya anggur yang begitu baik, kata Long Chen dengan menyakitkan. Xia Guhong tertawa. Kamu terlalu pelit. Anda ingin menikahi putrinya, jadi apa perbandingan beberapa kendi anggur? Jika Yu Xiaoyun tahu apa yang kamu pikirkan, dia mungkin bahkan tidak akan membiarkanmu masuk ke kota burung Vermilion. Tunggu, kamu menyebutkan namanya, apakah Yu Xiaoyun? Ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah. Nama itu memberinya firasat buruk. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3937. Yu Xiaoyun, dia adalah ayah Yu Qingxuan. Anda bahkan tidak tahu ini. Tanya Xia Guhong dengan heran. Dia berpikir bahwa Long Chen sudah lama menanyakan hal-hal seperti itu. Nama Yu Qingxuan tidak berubah setelah bereinkarnasi, dan nama ayahnya juga Yu Xiaoyun. Apakah itu orang yang sama dengan Master Pil Valley, Yu Xiaoyun? Namun, itu tidak masuk akal. Yu Xiaoyun tidak mati dalam pertempuran terakhir itu, dan ahli naga telah menyelamatkan semua orang yang selamat dari benua surga bela diri. Jadi, tidak mungkin Yu Xiaoyun bereinkarnasi. Ketika Long Chen memikirkan itu, dia sedikit santai. Itu kebetulan, itu harus. Long Chen bertanya, kakak, orang seperti apa Yu Xiaoyun itu? Dia ahli strategi, tapi dia juga sangat keras kepala dan memiliki temperamen yang meledak-ledak. Sebagai kaisar kerajaan burung Vermilion, dia didukung oleh keberuntungan karma dari seluruh kerajaan burung Vermilion, jadi dia sangat kuat. Namun, meski sangat bijaksana, dia sangat keras kepala sehingga tanpa bantuan kedua permaisurinya, seluruh kerajaan burung Vermilion mungkin akan terluka parah karena dia. Meskipun nada bicara Xia Guhong sopan, tidak sulit untuk mengatakan dari evaluasinya bahwa sebagai sesama penguasa suatu bangsa, Xia Guhong tidak memiliki pendapat setinggi itu tentang Yu Xiaoyun. Dengan kata lain, dia adalah tas jerami yang bergantung sepenuhnya pada istri-istrinya untuk menjalankan kerajaannya. Selidik Long Chen. Kamu tidak mendengarnya dariku, kata Xia Guhong. Keduanya saling memandang dan tiba-tiba tertawa. Meskipun Xia Guhong tidak mengatakannya, artinya sudah jelas. Jika Yu Xiaoyun bukan masalah utama, Long Chen memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. Jadi terserah ibu mertuanya, dia punya cara untuk itu. Selebihnya, Long Chen tidak repot-repot menanyakannya. Jika dia melakukannya, orang lain akan berpikir bahwa dia takut. Setelah dia bertanya kepada Xia Guhong tentang akibat dari 3.000 dunia, Xia Guhong berkata, kamu membunuh para ahli dari berbagai kekuatan, jadi kekuatan itu sekarang mendorong murid mereka yang paling luar biasa untuk menjadikan membunuhmu sebagai tujuan mereka. Beberapa jenius puncak sudah mulai gelisah. Saya harus memperingatkan Anda bahwa siapapun yang berani menantang Anda pasti tidak akan lebih lemah dari Xiyang, Ji Wuming, dan 9 dunia bawah Luocha. Mereka setidaknya akan berada di level itu. Saya mendengar bahwa Kuntu telah pergi ke tanah leluhur Ras Kunpeng dan melakukan upacara pengorbanan besar untuk leluhurnya. Kamu harus hati-hati. Bagi Anda untuk mempermalukan Ras Kunpeng seperti ini, mereka tidak akan meninggalkan barang apa adanya. Anda juga meninggalkan Wen Tianyao, dan setelah kembali ke Kekaisaran Valet Tunder Celap, Wen Taibei mengatur agar dia memasuki pengasingan. Ini mungkin percobaan untuk membuatnya lebih kuat. Berdasarkan apa yang saya ketahui, meskipun Wen Taibei sangat menyukai keturunannya ini, dia tidak pernah mengajarinya keterampilan yang sebenarnya. Itu karena dia ingin melihat seberapa jauh Wen Tianyao bisa melangkah dengan kemampuannya sendiri. Tapi kali ini, Wen Taibei menularkan pembelajaran hidupnya kepada Wen Tianyao. Kekuatan gunturnya sangat kuat, jadi jangan ceroboh. Ketika Xia Guhong mengangkat saingan lamanya, Wen Taibei, dia menjadi serius. Bahkan dalam pertempuran setelah 3.000 dunia, Wen Taibei belum menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Semuanya hanya pukulan menyelidik. Jelas, musuh lamanya ini menyembunyikan banyak teknik ampuh yang tidak ingin dia ungkapkan. Kakak, jangan khawatir. Saya tidak akan memandang enteng musuh. Long Chen mengangguk. Setelah mengobrol lebih banyak tentang situasi saat ini, menggunakan kata-kata Xia Guhong, Long Chen saat ini telah didorong ke jantung badai. Banyak orang ingin membunuhnya. Secara khusus, Xia Guhong memperingatkan Long Chen untuk berhati-hati terhadap Enpuda, seorang ahli pembunuh yang menggunakan skema dan berbaring dalam kegelapan. Setelah membunuh muridnya yang paling disayanginya, Long Chen pasti akan menjadi sasarannya. Tidak seperti Liao Bencang, Enpuda tidak akan menyerang dengan enteng. Tetapi ketika dia melakukannya, itu akan menjadi pukulan mematikan. Berdasarkan pemahaman Xia Guhong, Enpuda tidak benar-benar menggunakan pukulan membunuhnya terhadap Long Chen. Seandainya dia mempekerjakan mereka, Long Chen tidak akan bertahan dalam satu pertukaran pun. Enpuda memiliki dua motif untuk mengadopsi pendekatan ini, satu untuk menguji kekuatan Long Chen, dan yang lainnya untuk memaksa Xia Guhong menyelamatkan Long Chen, menggunakan kelemahan Long Chen untuk memprovokasi Xia Guhong agar mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan Xia Guhong membunuh salah satu tetua ras Aldeville. Enpuda adalah yang memimpin, mengendalikan tempo medan perang dan terus-menerus menyelidiki kelemahan Xia Guhong dan Long Chen. Meskipun Enpuda mundur pada akhirnya, Xia Guhong khawatir Enpuda mungkin menggunakan serangan itu untuk mengetahui kekuatan sebenarnya Long Chen sehingga dia bisa membuat jebakan yang pasti untuk Long Chen di lain waktu. Hati-hati, kali ini, dia bahkan mungkin menggunakan tubuh aslinya untuk menaklukkanmu, Xia Guhong memperingatkan. Terakhir kali, itu bukan tubuh aslinya. Long Chen terkejut. Tentu saja tidak, Liao Bencang juga tidak datang dalam wujud aslinya, atau ketigabungannya tidak akan terlihat seperti itu.
Meskipun mereka masih Raja Dunia, mereka adalah kultivator dewa dan telah mengumpulkan energi iman selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu tubuh asli mereka menggunakan ketiga bunga itu, kekuatan mereka yang sebenarnya sama sekali tidak kalah dengan milikku, kata Xia Guhong. Long Chen terdiam. Empuda sebenarnya sangat kuat. Meskipun Long Chen tidak meremehkannya, dia telah meremehkan kekuatan Empuda. Melawan Liao Bencang, kamu masih bisa lari. Dia bodoh dan menyerang tanpa memikirkannya. Meski mengetahui semua jenis teknik pembunuhan, karakternya tidak cocok dengan jalur seorang pembunuh. Dia menyebut dirinya master seni pembunuhan, tapi sebenarnya, seni pembunuhannya sangat rata-rata. Jika dia menempuh jalan yang berbeda, prestasinya pasti akan lebih tinggi. Jadi, saya tidak mengkhawatirkan Liao Bencang. Itu hanya Empuda. Dia akan membuat jebakan besar sebelum dia bergerak sehingga Anda tidak bisa lari. Begitu Anda melihat tanda-tanda jebakan, Anda harus segera lari. Kalau tidak, saat Anda melihat jebakan penuh, itu akan terlambat, kata Xia Guhong. Long Chen mengangguk. Empuda benar-benar jahat. Setelah berpikir sebentar, Long Chen tiba-tiba bertanya, kakak, apakah kamu kenal Ye Wusheng? Tentu saja. Keheningan malam, Ye Wusheng. Dia adalah ratu pembunuh sejati di 9 langit dan 10 negeri. Dia tidak pernah kalah. Orang yang ingin dia bunuh bahkan tidak mendapat kesempatan untuk melarikan diri, kata Xia Guhong dengan sentuhan kekaguman. Sepertinya dia benar-benar memiliki pendapat yang cukup tinggi tentangnya. Kudengar tubuh asli Empuda tidak berani muncul karena dia bersembunyi dari Ye Wusheng. Apakah dia akan mengambil risiko untuk keluar untuk membunuhku? Tanya Long Chen. Itu rumornya. Ye Wusheng memang mengatakan bahwa selama Empuda keluar ke 9 surga, dia akan memenggal kepalanya. Setelah itu, tubuh asli Empuda tidak pernah menampakkan dirinya. Adapun Ye Wusheng, dia meremehkan memburu klonnya, jadi Empuda masih bisa bergerak ke seluruh dunia dengan klonnya. Tapi Anda tidak harus ceroboh. Empuda memiliki teknik rahasia. Dalam kondisi khusus, tubuh aslinya dapat langsung berpindah tempat dengan tiruannya. Tubuh aslinya hanya membutuhkan waktu sedetik untuk membunuhmu. Meskipun Empuda tidak berani berjalan secara terbuka dengan tubuh aslinya, bukan berarti tubuh aslinya benar-benar terkunci, kata Xia Guhong. Jadi itu masalahnya. Adik laki-laki mengerti. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi, Long Chen meninggalkan kediaman Xia Guhong. Ekspresinya menegang. Lemak sialan itu benar-benar duri dalam dagingku. Aspeknya yang paling menakutkan adalah betapa tidak tahu malunya dia. Tidak ada status, posisi, atau senioritas yang dapat membatasinya. Dia tidak memiliki batasan seberapa rendah dia bisa tenggelam. Tidak, saya harus menunggu beberapa hari lagi. Saya akan menyiapkan kartu truf lain. Long Chen memasuki pengasingan dan mengeluarkan sepasang sayap yang mengalir dengan cahaya ilahi. Itu adalah sayap kuntu. Melihat mereka, Long Chen tersenyum sinis. Aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku bisa menamparkan wajahmu dan lari. Hehe, kamu tidak bisa memasukkan sepasang sayap ini ke dalam skemamu, kan? Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3938. Energi api dan kekuatan petir terjalin di sekitar sepasang sayap yang menutupi surga yang sekarang panjangnya sekitar 10 kaki. Saat rune kunpeng berkurang ukurannya, mereka menjadi lebih rumit dan padat. Di dalam rune ini, kombinasi yang kuat dari energi api dan kekuatan petir menjalar, menciptakan tampilan kekuatan yang memukau. Ini adalah metode pemurnian yang diajarkan oleh ahli naga pada Long Chen. Awalnya, Long Chen berencana menggunakan darah esensi naga sejati untuk mengendalikan sayap ini, tetapi ahli naga mengatakan bahwa kunpeng dan ras naga memiliki kemauan yang sangat kuat sehingga mereka tidak dapat ditaklukkan dengan mudah. Satu slip kecil dan sayap itu akan hancur sendiri. Jadi, Long Chen menggunakan energi api dan kekuatan petir untuk menyempurnakannya. Itu adalah energi alami, jadi kunpeng tidak akan melawan mereka sekeras itu. Menggunakan kekuatan guntur dan energi api untuk secara perlahan menggiling kehendak kunpeng seperti merebus katak dalam air panas secara perlahan, hanya masalah waktu. Rencana awal Long Chen adalah meninggalkan sayap kunpeng di ruang kekacauan utama dan membuat Huolinger dan Leilinger perlahan menyempurnakannya seiring waktu. Lagi pula, dia tidak terburu-buru. Tapi setelah mendengar peringatan Xia Guhong, Long Chen memutuskan untuk menyempurnakan sayapnya terlebih dahulu sebelum pergi. Bagian dalam sayap kunpeng dipenuhi dengan cahaya ilahi, api dan kilat menari di dalamnya. Pada saat ini, sayapnya bergetar dan raungan kunpeng terdengar. Kehendak kunpeng menolak. Karena Long Chen tidak berani memaksakannya terlalu banyak, dia mengarahkan Huolinger dan Leilinger untuk sedikit melambat, memberinya ruang untuk bernafas sehingga tidak menghancurkan dirinya sendiri. Setelah surat wasiat menjadi tenang, Huolinger dan Leilinger melanjutkan. Kemudian ketika mengamuk lagi, mereka memberinya waktu. Seperti ini, wasiat kunpeng perlahan terhapus. Saat energi intinya diekstraksi, resistensi melemah. Setelah 3 hari, wasiat kunpeng hilang sepenuhnya, pertanda bahwa sepasang sayap ini telah disempurnakan dengan sempurna. Mereka tampak seperti terbuat dari emas. Cahaya ilahi mereka cemerlang, dan mereka bahkan memiliki aura suci yang membuat orang tidak berani melihat mereka secara langsung. Energi suci ras kunpeng sangat kuat. Long Chen sedikit terkejut. Tentu saja, tanpa itu, bagaimana ras kunpeng bisa memenuhi syarat untuk menantang ras naga kita? Kehendak kunpeng sudah hilang sekarang, jadi Anda bisa memasukkan kekuatan spiritual Anda ke dalamnya. Saya akan mengajari Anda cara mengontrol rune ini. Hehe, cukup banyak jurus pamungkas ras kunpeng yang tersimpan di dalam sepasang sayap ini. Bersama mereka, Anda akan benar-benar seperti harimau bersayap. Dengan kemampuan ilahi dari ras naga saya dan ras kunpeng, Anda mungkin menjadi eksistensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata ahli naga dengan sedikit kegembiraan. Senior, kamu tidak akan keberatan jika aku menggunakan kekuatan darah nagamu untuk mengendalikan kemampuan ilahi kunpeng, bukan? Selidik Long Chen. Mengapa saya harus? Anda tidak benar-benar dari ras naga saya, jadi Anda tidak perlu menjaga kemurnian garis keturunan Anda. Hehe, membunuh ras kunpeng dengan kemampuan ilahi ras kunpeng, sekarang memuaskan. Tertawa ahli naga, penampilan ras naga jahat hantu rubah memiliki bayangan ras kunpeng di belakangnya. Saya selalu curiga bahwa ras kunpeng lah yang menyebabkan masalah dari balik layar. Jika mereka bisa bermain seperti ini, ya, ras nagaku yang mulia tidak akan menurunkan diri mereka ke level mereka. Hehehe. Long Chen tiba-tiba mengerti. Tampaknya ahli naga itu menggunakan dia untuk memusuhi ras kunpeng. Long Chen adalah manusia, jadi masalah ini tidak bisa disalahkan pada ras naga. Ras naga akan mempertahankan posisi mulia dan angkuh mereka, sementara Long Chen akan menjadi orang yang menyeret ras kunpeng. Itu seperti bagaimana ras kunpeng menggunakan naga jahat rubah hantu untuk menimbulkan masalah bagi ras naga. Ketika Long Chen memikirkan itu, dia tertawa. Tanpa keraguan lebih lanjut, kekuatan spiritualnya memasuki Rune of the Wings. Tebasan pemisah surga kunpeng, pemecah kekosongan kunpeng.
Perisai berbulu kunpeng. Hahaha, Long Chen, keberuntunganmu tidak buruk. Sayap ini masih memiliki 3 rune inti di dalamnya. Untuk membangkitkan 3 jenis kemampuan ilahi di alam Raja Abadi, Kuntu dapat dihitung sebagai seorang jenius. Pakar naga tertawa, terkejut. Ada rune yang tak terhitung jumlahnya di sayap ini. Namun, mayoritas bukanlah rune bawaan. Mereka dibudidayakan kemudian untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatan sayap. Hal yang paling berharga di sayap adalah rune bawaan alami. Itulah fondasi di mana kemampuan ilahi terkuat ras Kunpeng lahir. Mereka sangat berharga sehingga hanya Kunpeng yang sangat berbakat yang akan menghasilkannya. Lagi pula, Kuntu adalah Kunpeng murni. Runenya tidak diturunkan melalui garis keturunan tetapi dihasilkan melalui hukum Tao Surgawi. Bahkan jika dia hanya membangunkan mereka melalui kultivasi, mereka masih merupakan rune bawaan alami. Bagi Kuntu untuk membangkitkan 3 rune seperti itu di alam Raja Abadi, itu adalah sesuatu yang sangat jarang terlihat bahkan di era dahulu kala. Mendengar berita ini, Long Chen sangat bersemangat. Kekuatan spiritualnya kemudian memasuki rune, dan ahli naga mengajarinya apa yang harus dilakukan. Dia melihat betapa mengerikannya ketiga kemampuan ilahi ini. Yang pertama adalah Kunpeng Heaven Splitting Slash, serangan mengerikan yang menghancurkan kubah langit. Kuntu pernah menggunakan jurus ini sebelumnya. Yang kedua adalah Kunpeng Void Breaker. Kuntu tidak menampilkan yang ini karena itu adalah seni gerakan yang mendorong kecepatan seseorang hingga batasnya. Juga, Kuntu telah membangunkannya di dalam 3000 dunia, dan bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk menggunakannya, dia sudah ditarik oleh gangguan yang disebabkan oleh Long Chen. Belakangan, karena kehabisan energi, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya dalam pertempuran. Jadi, tidak ada yang melihat efek dari teknik ini. Adapun langkah ketiga, perisai berbulu kunpeng, itu adalah teknik pertahanan mutlak. Kuntu juga membangunkannya di 3000 dunia dan mencoba menggunakannya. Namun, dia hanya mampu memanggil bentuk embrio darinya. Tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya, dia dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh Long Chen. Hehe, aku sudah mendapatkan emas. Long Chen tertawa penuh semangat. 3 gerakan dari skala terbalik naga leluhur semuanya ofensif, tanpa seni gerakan tunggal atau teknik pertahanan. Tapi sekarang, sayap Kuntu telah menebusnya. Lagi pula, Long Chen memiliki banyak teknik ofensif tetapi hanya sedikit teknik defensif. Sebagian besar waktu, dia sendiri tidak akan menggunakan teknik pertahanan. Tetapi jika ada sekutu di sampingnya dalam pertempuran, dia akan bingung tanpa teknik pertahanan yang kuat, terutama teknik pertahanan yang bisa mencakup area yang luas. Sekarang, celah itu terisi, menyebabkan Long Chen merasa lebih percaya diri. Dia bisa menyerang, bertahan, dan sekarang bahkan kabur. Dia tidak lagi merasa was-was. 7 hari kemudian, Long Chen telah menguasai rune di sayap dan meninggalkan segel spiritualnya tercetak di masing-masing sayap. Ada segel spiritual Huolinger dan Leilinger di dalamnya juga. Dengan begitu, dia bisa membiarkan Leilinger dan Huolinger mengendalikan mereka. Long Chen berdiri di udara dengan sayap kunpeng di belakangnya. Saat mereka menyatu ke dalam tubuhnya, badai liar meletus. Sayapnya berkilau dengan cahaya ilahi yang cemerlang, memancarkan kecemerlangan yang mirip dengan matahari yang terik. Long Chen, diselimuti oleh aura suci, sekarang tampak seperti dewa surgawi. Hahaha, aku siap, King Xuan, aku datang. Long Chen mengangkat kepalanya dan tertawa. Dengan getaran dari sayap kunpeng, dia langsung menghilang. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3939. Kerajaan burung Vermilion memiliki sejarah yang panjang dan termasyur. Meskipun mereka telah melalui periode kemakmuran dan kemunduran yang tak terhitung jumlahnya, warisan mereka tidak pernah sepenuhnya terputus. Mereka memberikan persembahan kepada totem Vermilion Bird, Phoenix binatang api ilahi. Namun, Vermilion Bird Empire sebenarnya tidak memiliki totem Phoenix. Legenda mengatakan bahwa Phoenix itu seperti kunpeng dan naga leluhur, mengandalkan kultivasinya sendiri untuk mencapai ketinggiannya. Itu tidak dilahirkan sebagai burung Phoenix. Dikatakan bahwa semua ras burung atribut api diberkati oleh burung Phoenix. Bahkan seekor gagak kecil, bahkan seekor burung pipit kecil, memiliki kesempatan untuk berkultivasi menjadi burung Phoenix yang abadi. Burung Vermilion adalah burung dewa atribut api dari era kekacauan purba, dan ada 13 catatan sejarah tentang burung Vermilion yang naik menjadi burung Phoenix yang abadi. Itu adalah ras yang menghasilkan burung Phoenix yang paling abadi. Orang-orang mengatakan bahwa ras burung Vermilion telah menerima bagian terbesar dari berkah burung Phoenix, jadi itu adalah ras yang paling dekat dengan burung Phoenix. Seekor burung dewa atribut api harus melewati 99 langkah untuk berkultivasi menjadi burung Phoenix yang abadi. Tapi burung Vermilion lahir pada langkah ke-66 dan hanya perlu mengambil 33 langkah untuk menjadi burung Phoenix yang abadi. Setelah pertempuran kekacauan utama, ada beberapa warisan burung Vermilion yang tersisa di 9 langit dan 10 negeri. Namun, burung Vermilion tidak pernah muncul lagi. Di sebagian besar dunia, dikatakan bahwa ras burung Vermilion dimusnahkan dalam pertempuran kekacauan utama. Dikatakan bahwa ini adalah pertempuran terbesar dalam sejarah 9 langit dan 10 negeri. Saat itu, dunia runtuh dan 10.000 Tao lumpuh. Akibatnya, ras yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi legenda, tidak pernah terlihat lagi. Namun, mereka yang menyembah Vermilion Bird sangat yakin bahwa Vermilion Bird masih ada di suatu tempat. Iman ini tidak pernah rusak. Kekaisaran burung Vermilion adalah salah satu penganut yang paling taat dalam ras burung Vermilion. Mayoritas pembudidaya kekaisaran ini adalah pembudidaya api. Adapun rumah tangga kekaisaran Vermilion Bird Empire yang sebenarnya, mereka semua adalah pembudidaya api. Dikatakan bahwa garis keturunan kekaisaran Vermilion Bird Empire adalah cabang dari ras Jiuli yang terkenal di era kekacauan primal. Memiliki garis keturunan Jiuli, mereka secara alami dekat dengan Tao surgawi dan dapat mengendalikan api dari 10.000 Tao. Adapun Yu Qingxuan, dia adalah putri yang disembunyikan oleh kekaisaran burung Vermilion. Ketika dia muncul, dia mengguncang seluruh kekaisaran. Itu karena dia memiliki garis keturunan Jiuli yang sangat murni, jauh di atas leluhurnya. Saat dia lahir, pelangi melindunginya. Kemudian, api pelangi surgawi memanggilnya, dan dia menjadi master baru dari api surgawi peringkat 9 yang dikenal sebagai api pelangi surgawi. Hanya setelah mendapatkan api pelangi surgawi, Yu Qingxuan benar-benar menjadi terkenal. Ketika dia kembali ke kerajaan burung Vermilion, dia dipuji sebagai mutiara burung Vermilion, cahaya yang menutupi bintang-bintang. Kerajaan burung Vermilion adalah keberadaan yang sangat besar yang tanahnya kaya dengan sumber daya alam. Kerajaan ini terdiri dari 37 prefektur, bertetangga dengan 8 kerajaan. Meskipun kerajaan burung Vermilion sangat kuat, mereka tidak pernah secara sembarangan memperluas wilayah mereka atau memanfaatkan posisi mereka untuk menggertak orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan hubungan mereka dengan tetangganya harmonis. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kerajaan tetangga itu menjadi tidak bersahabat dan mulai menimbulkan masalah di perbatasan. Di antara mereka adalah Kekaisaran Segel Penguasa Surgawi. Kerajaan Segel Penguasa Surgawi pernah mendapat banyak manfaat dari bergantung pada kerajaan burung Vermilion.
Mereka diselamatkan dari krisis beberapa kali berkat Vermilion Bird Empire, tapi sekarang merekalah yang paling banyak menyebabkan masalah. Itu karena Kekaisaran Segel Penguasa Surgawi saat ini didukung oleh Kekaisaran Valet Thundercelap, sebuah negara yang memendam permusuhan besar terhadap Kekaisaran Burung Vermilion. Meskipun mereka tidak berperang selama jutaan tahun, kebencian antara kedua belah pihak tidak berkurang setelah sekian lama. Saat ini, perbatasan kerajaan Burung Vermilion berada dalam keadaan tegang. Sering terjadi beberapa konflik skala kecil. Meskipun itu bukan pertempuran besar, mereka konstan, menyebabkan gangguan yang memberatkan kerajaan Burung Vermilion. Sekelompok badut melompat, yang mereka tahu hanyalah melompat-lompat sepanjang hari. Aku benar-benar berharap bisa membunuh bajingan yang tidak tahu berterima kasih itu. Di depan gerbang kota yang sangat besar, seorang ahli lapis baja menatap dengan marah ke arah pasukan musuh di kejauhan yang tak henti-hentinya berteriak dan mengebor. Ini adalah perbatasan antara kerajaan Burung Vermilion dan kerajaan Segel Penguasa Langit. Namun akhir-akhir ini, Kekaisaran Segel Penguasa Langit mulai memperkuat perbatasan. Mereka mengadakan latihan lebih dekat dan lebih dekat ke garis perbatasan seolah-olah dengan sengaja memprovokasi tentara Vermilion Bird Empire. Meskipun mereka tidak pernah melintasi perbatasan, mereka akan menjalankan latihan penyerangan sampai ke perbatasan dan kemudian membuat gerakan memprovokasi pada mereka. Kekaisaran Segel Penguasa Surgawi adalah sekawanan anjing yang tidak belajar. Berapa kali kita membantu mereka sebelumnya? Sekarang, mereka benar-benar menggigit kita hanya karena Valet Thundercelap Empire menghasut mereka. Mereka lebih buruk daripada anjing, kata prajurit lain dengan penuh kebencian. Ada lusinan tentara berbaju perak di daerah itu. Mereka adalah Raja Abadi. Meski sudah tidak muda lagi, Bloodki mereka masih dalam kondisi prima. Mereka berada di puncak kehidupan mereka. Ada juga seorang prajurit dengan baju besi emas yang mengeluarkan ki tertinggi. Ini adalah ahli tertinggi yang basis kultivasinya berada di puncak alam Raja Abadi. Dia sudah mengambil setengah langkah ke alam Raja Dunia, dan dengan demikian dia harus dihitung sebagai Raja Dunia setengah langkah. Raja Dunia setengah langkah ini menyaksikan para ahli Kekaisaran Segel Penguasa Surgawi dengan jijik. Kekaisaran Segel Penguasa Surgawi adalah sekelompok idiot. Kerajaan Burung Vermilion kami tidak pernah menggertak mereka, jadi mereka mengira kami tidak begitu menakutkan. Yang harus dilakukan oleh Valet Thundercelap Empire hanyalah memberikan sedikit tekanan dan memberikan beberapa keuntungan, dan para bajingan ini langsung bersekutu dengan mereka. Sudah terlalu lama sejak Kekaisaran Burung Vermilion kita terakhir melawan yang lain, begitu banyak orang telah melupakan kekuatan kita. Mungkin sudah waktunya untuk menunjukkan kekuatan kita. Tiba-tiba, mereka mendengar gemuruh di kejauhan. Kereta perang emas perlahan ditarik, memancarkan aura suci yang mengguncang jiwa mereka. Itu kereta perang Segel Penguasa Surgawi. Bunyikan alarm dan bersiaplah untuk pertempuran. Ekspresi setengah langkah Raja Dunia berubah, dan dia meneriakkan perintah. Setelah itu, alarm yang menusuk telinga meraung melintasi perbatasan, menyebabkan puluhan ribu tentara berkumpul, semuanya mengeluarkan senjata. Pada saat ini, niat membunuh mereka berkobar. Ada yang salah. Menyaksikan kereta perang Segel Penguasa Surgawi perlahan mendekat, mereka melihat bahwa ketika sampai di kamp Kekaisaran Segel Penguasa Surgawi, itu menyebabkan kekacauan seperti air mendidih. Pakar yang tak terhitung jumlahnya sekarang menyerangnya. Cambuk emas kemudian menghantam udara, mengubah para ahli itu menjadi buih darah saat dipukul. Di antara mereka termasuk Raja Dunia setengah langkah. Orang itu adalah seorang komandan di Kekaisaran Segel Penguasa Surgawi. Apa? Tentara Vermilion Bird Empire tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mereka saling membunuh. Tiba-tiba, 3 serangan cambuk terdengar. Baru pada saat itulah para ahli kerajaan Burung Vermilion memperhatikan bahwa kereta perang Segel Penguasa Surgawi ditarik oleh 3 orang. Mereka bertiga berteriak kesakitan setelah cambuk itu mengenai mereka. Raja Dunia setengah langkah kemudian melihat lebih dekat, dan matanya hampir keluar dari rongganya. Dia mengenali salah satu dari ketiganya. Bukankah itu Pangeran ke-17 Kekaisaran Segel Penguasa Langit? Brengsek, bagaimana kamu jadi sampah? Tarik kereta lebih cepat. Begitu kami tiba, Anda bisa nyahlah. Petik 2. Raja Dunia setengah langkah sekarang melihat pria yang memegang cambuk di kereta. Dia berteriak pada Pangeran ke-17 Kerajaan Segel Penguasa Surgawi seperti yang terakhir adalah seekor kuda atau bagal. Dia menyuruh pangeran menarik kereta. Tentara Vermilion Bird Empire semua tercengang oleh tontonan ini. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3940. Para prajurit yang mengebor di sisi Kekaisaran Segel Penguasa Surgawi sangat marah saat melihat pangeran mereka digunakan untuk menarik kereta seseorang. Dipenuhi dengan kemarahan yang benar, mereka menimpa pria ini. Namun, cambuk pria berjubah hitam itu langsung menghantam mereka seperti kayu yang membusuk, menyebabkan yang lain terlalu ketakutan untuk bergerak. Yang pertama kali menghubunginya adalah ahli terkuat mereka, dan di antara mereka adalah Raja Dunia setengah langkah tertinggi, komandan berpangkat tertinggi di daerah itu. Namun, komandan ini pun langsung dibunuh. Bagaimana mungkin para ahli normal berani bergerak? Begitu kereta semakin dekat, mereka melihat bahwa selain Pangeran ke-17, 2 lainnya sebenarnya adalah yang mulia dengan ki tertinggi di sekitar mereka. Ketiganya diikat dengan rantai dan menarik kereta ke depan. Menurut alasannya, 3 ahli di level ini tidak akan kesulitan menarik kereta. Tapi aura mereka dalam kekacauan dan mereka berlumuran darah, jelas terluka parah. Kemudian menambahkan cambukan terus-menerus dari pria berjubah hitam, mereka berada dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, yang mengejutkan, mereka bertiga sama sekali tidak terlihat marah. Sebaliknya, ada ketakutan di mata mereka, serta ekspresi memohon. Mereka tidak berani mengeluh dan hanya menarik kereta itu sekuat tenaga. Teman, tolong berhenti di sini. Ini adalah wilayah Kekaisaran Burung Vermilion. Apa alasanmu datang ke sini? Tanya komandan di sisi ini dengan nada ramah. Tentu saja dia ramah. Musuh dari musuhku adalah temanku. Melihat pria berjubah hitam ini memperlakukan Pangeran ke-17 Kekaisaran Segel Penguasa Surgawi seperti ini, mereka semua memiliki perasaan yang baik tentang dia. Aku akhirnya tiba di kerajaan Burung Vermilion. Aku tersesat dan berakhir di Kekaisaran Segel Penguasa Langit dulu, hahaha. Tapi saya senang telah tiba. Pria berjubah hitam itu menarik tudungnya, memperlihatkan wajah muda dan tampan. Dia adalah Long Chen. Long Chen memandangi 3 orang yang menarik keretanya, dan mereka segera mulai gemetar ketakutan. Mereka langsung berlutut di tanah, bersujud ke arahnya. Pangeran ke-17 berbicara dengan suara gemetar, kamu berjanji bahwa selama kami menarik kereta dengan benar, kamu akan memaafkan kami atas pelanggaran kami terhadap Putri King Xuan. Tolong hargai janjimu. Long Chen telah mengikuti peta, tetapi dia akhirnya salah membaca tanda di atasnya. Terlebih lagi, karena menggunakan sayap kunpeng, kecepatannya sangat cepat sehingga dia berakhir jauh dari target hanya dalam sekejap. Kebetulan Long Chen tiba di sebuah kota di dalam Kekaisaran Segel Penguasa Surgawi dan bersiap untuk menanyakan arah di tempat yang agak ramai. Dia tidak ingin menerobos masuk ke Vermilion Bird Empire untuk menghindari masalah yang tidak perlu.
Karena itu, dia tidak menyangka akan bertemu dengan ketiganya. Mereka sedang berbicara tentang kerajaan burung vermilion. Pangeran ke-17 bahkan berbicara tentang tubuh Yu Qingxuan dengan nada ngiler, langsung membuat marah Long Chen. Tanpa sepatah kata pun, Long Chen memukuli mereka bertiga, mengakibatkan seluruh ahli kota berusaha menyelamatkan mereka. Baru pada saat itulah Long Chen mengetahui bahwa dia benar-benar telah menemukan orang yang tepat untuk dikalahkan. Mereka berasal dari Kekaisaran Segel Penguasa Surgawi. Pangeran ke-17 ini tidak terlalu dicintai oleh orang-orang, itulah sebabnya dia dikirim ke tempat terpencil di dekat perbatasan kekaisaran. Namun, Pangeran ke-17 memang memiliki beberapa penjaga di sampingnya, termasuk dua yang mulia agung. Setelah mengalahkan mereka, Long Chen pada dasarnya menantang seluruh kota sendirian. Siapapun di kota yang bisa disebut ahli ditundukkan olehnya, dan tidak ada dari mereka yang bisa menerima satu pukulan pun darinya. Ketika Long Chen mulai berkelahi, mulut Pangeran ke-17 tetap kotor, jadi Long Chen dengan marah meminta mereka bertiga menarik kereta untuknya, atau dia akan membunuh mereka. Ketika mereka melihat betapa menakutkannya Long Chen, mereka menyadari bahwa mereka telah memprovokasi karakter jahat. Untuk hidup, mereka langsung setuju dan mulai menarik kereta untuknya. Cih, kapan aku, Bos Long San, pernah memakan kata-kataku? Enyahlah, dan ingat bahwa bencana datang dari mulut. Jaga kebersihan mulutmu di masa depan, kata Long Chen dengan dingin. Meskipun Kekaisaran Segel Penguasa Surgawi memiliki permusuhan dengan Kekaisaran Burung Vermilion, itu tidak ada hubungannya dengan Long Chen. Pakar Kerajaan Segel Penguasa Surgawi juga tidak menargetkannya secara khusus di 3000 dunia. Tapi kemudian, Long Chen tidak tahu berapa banyak dari mereka yang terbunuh oleh raungan naganya di 9 langit. Long Chen sangat lugas dengan dendam dan permusuhannya. Dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran antara dua kerajaan, bukan karena dia takut tetapi karena dia tidak mengetahui kebenaran tentang segala hal. Dia tidak bisa mencap seseorang sebagai baik atau jahat hanya karena kesukaannya pada satu orang, juga tidak akan langsung mengambil nyawa seseorang hanya karena satu kata yang tidak sopan. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Saya pasti akan bertobat atas kesalahan masa lalu saya dan membuka lembaran baru. Pangeran ke-17 berulang kali bersujud, menangis dengan rasa terima kasih. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan kematian, dan baru sekarang dia menyadari betapa berharganya hidup itu. Itu urusanmu sendiri. Jika Anda tidak melakukan reformasi, lain kali Anda mungkin tidak mendapatkan kesempatan lagi. Anda harus bereinkarnasi sebagai orang baru. Long Chen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Mereka bertiga dengan senang hati melemparkan rantai pada mereka dan melarikan diri, bahkan tidak berpikir untuk mengambil kembali kereta perang Segel Penguasa Surgawi, simbol kerajaan Segel Penguasa Surgawi mereka. Mereka pergi begitu saja secepat mungkin, tidak pernah ingin melihat iblis berjubah hitam ini lagi. Pada saat ini, tentara Vermilion Bird Empire membuka gerbang. Mereka semua telah mendengar percakapan Long Chen dengan Pangeran ke-17 dan telah melihat metode mengejutkan Long Chen. Dari situ, mereka tahu bahwa dia adalah ahli yang menakutkan dan mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Selain itu, dia sangat protektif terhadap Vermilion Bird Empire. Saya adalah Kepala Pertahanan Perbatasan Surga Kekaisaran Burung Vermilion, Xiao Yong. Salam, teman muda. Raja dunia setengah langkah dari Kekaisaran Burung Vermilion menangkupkan tinjunya ke Long Chen. Kamu bisa memanggilku Long San. Saya adalah teman dari Putri Qingxuan Anda yang mulia. Saya tidak terbiasa dengan jalannya, jadi saya berakhir di wilayah Kekaisaran Segel Penguasa Surgawi. Saya mendengar seseorang menghujat Putri Qingxuan, jadi saya dengan mudah mengoreksi mereka. Aku sudah membuat kalian semua menertawakanku. Long Chen juga menangkupkan tinjunya ke belakang. Karakter menyegarkan yang tidak dibatasi oleh etiket yang rumit itu sangat menyegarkan bagi para prajurit ini. Dia bahkan menyebut mereka saudara, langsung menarik jarak di antara mereka. Jadi itu saudara Long. Selamat datang di Kekaisaran Burung Vermilion. Masuklah ke dalam kota. Xiao Yong dengan sopan mengundang Long Chen masuk. Para prajurit di belakangnya ragu-ragu, tetapi kemudian mereka juga menarik kereta perang Segel Penguasa Surgawi. Xiao Yong menerima Long Chen dengan sangat sopan. Namun, sebagai kepala pertahanan, dia juga sangat lihai. Selama pesta penyambutan, dia secara halus bertanya tentang latar belakang Long Chen. Ini menghindari kecanggungan interogasi, sekaligus membiarkan dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Long Chen tidak melaporkan status aslinya. Dia hanya mengatakan bahwa dia adalah murid sekte dan memiliki hubungan dekat dengan sekte Yu Qingxuan, sekte Dewa Surga yang membara. Mereka telah bertemu beberapa kali dan berteman baik. Untuk mendapatkan kepercayaan Xiao Yong, Long Chen menyebutkan beberapa nama. Mereka adalah murid Vermilion Bird Empire yang dia temui sebelum memasuki 3000 dunia. Ketika Long Chen menyebutkan nama-nama itu, kehati-hatian Xiao Yong terhadap Long Chen berkurang banyak. Itu benar, saudara Xiao, Putri Qingxuan berkata bahwa rumah tangga Kekaisaran Vermilion Bird kita memiliki kejeniusan yang tak terhitung jumlahnya. Di sini, ada ahli sebanyak jumlah awan di langit. Karena itu, Putri Qingxuan mengundang saya untuk datang dengan tulus untuk menyaksikan para pahlawan dan kejeniusan keluarga kerajaan. Setelah Xiao Yong sudah cukup mabuk dan tidak lagi waspada, Long Chen memeriksanya kembali sedikit. Hahaha, saudara Long, aku bukannya menyombongkan diri, tapi garis keturunan kerajaan Vermilion Bird diberkati dengan banyak orang jenius. Anda adalah teman Putri Qingxuan, jadi Anda tahu betapa kuatnya dia. Tapi apakah Anda tahu peringkat apa dari kekuatannya yang menempatkannya di antara para pangeran dan putri? Xiao Yong langsung bersemangat mendengar pertanyaan Long Chen, merasa sangat bangga. Long Chen berhenti. Dia tidak menyangka pertanyaan acak ini tampaknya menyentuh suatu rahasia. Tidak, peringkat apa? Xiao Yong memandang Long Chen dan meludahkan dua kata. Peringkat 9.